Li Chang'an mengetahui tentang kematian ayahnya yang tragis, dan memutuskan untuk kembali ke negara untuk menyelidiki dalang di baliknya. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, ia menjadi legenda di dunia bisnis tanpa sepengetahuan orang lain. Setelah pulang, ia menemukan bahwa keluarganya terlibat dalam permainan piramida. Setiap bulan, mereka dibagi menjadi berbagai tingkatan melalui pemungutan suara. Mereka yang berperingkat baju putih dengan 0 suara menjadi korban dari permainan tersebut. Li Chang'an memulai rencana serangan baliknya. Sayang, jangan pernah biarkan itu terjadi. Kematian ayahanda bukanlah kecelakaan. Serahkan grup Hong Seng. Kurasa kau juga tidak ingin Ketua Li meninggal dengan penyesalan. Tanda tangani saja. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin Ketua Li bisa dimakamkan dengan tenang. Jika aku menyerahkan Jin He kepadamu, dialah yang akan meninggal dengan penyesalan. Zhao Li baru saja mempercayakannya kepada putraku. Kalian tidak mengambil semuanya hahaha. Aku melakukan semua ini demi Jingzhou. Anakmu sudah 5 tahun tidak pulang. Lagi pula, hidup atau matinya pun sulit dikatakan. Kalian benar-benar keji. Tuhan terlalu kejam. Aku ini hanya hantu. Akan menyerahkan perusahaan kepada kalian. Sepertinya Nyonya Li ingin cepat mati. Ingin bertemu dengan Tuan Li di alam baka. Benar-benar tak tahu malu kau. Kau melakukan apa? Lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan, mari kita pulang. Yang Mulia Kaisar diam-diam pernah pergi ke luar negeri. Cepat kembali. Kalian selalu menyembunyikan ini dariku. Sampai kapan kalian akan terus menyembunyikan ini dariku? Kau adalah putraku yang berada di luar negeri. Bahkan tidak bisa bertemu dengan ayahmu untuk terakhir kalinya. Cepatlah berlutut dan meminta maaf. Siapa kau? Aku ini siapa? Tempat ini segera akan menjadi milik keluarga Duan. Aku siapa, kan? Nyonya Li, cepat pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa kau selesaikan. Cepatlah kembali. Ibu, aku tidak akan pergi. Bagaimana sebenarnya ayahku meninggal? Apakah ayahku dibunuh olehnya? Dia bilang kita harus memutuskan hubungan mulai sekarang. Maksudnya apa sih? Nak, dengarkan ibumu. Cepatlah pergi. Tidak apa-apa, Bu, tenang saja. Tenang saja, Dr. Kuo. Hari ini, Tuan Muda akan mengajarkanmu bagaimana menjadi manusia. Kau mau apa? Kau mau apa? Aku akan memberikannya padamu. Kau tidak diizinkan menyentuh anakku. Nyonya Li, aku sedang membantumu. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Coba kau sentuh ibuku, kita lihat saja. Ku bilang padamu, itu akan merusak urusanku. Mungkin kau masih bisa menyelamatkan nyawamu. Karena kau sudah kembali, maka serahkan nyawamu. Berhenti. Shen Youwei, kau berani membantu anak itu melawan aku? Sebagai kepala keluarga kelas B, aku memerintahkanmu untuk berhenti bertindak semena-mena. Jangan kira karena kau kelas B, aku tidak berani menggertakmu. Cepat atau lambat, kau akan menjadi milikku. Di hadapanku, kau bukanlah apa-apa. Tepat di posisimu. Baik. Baik sekali. Kau bocah, tunggu saja sampai kau bertemu ayahmu di neraka. Seperti batu di jamban, bau dan keras. Chang'an, sebelumnya kau dimanja karena ayahku. Sekarang kau akhirnya kembali. Hahaha. Ah, ini putra Tuan Li, ya? Ah, tadi saya kurang nyaman untuk muncul. Tapi tenang saja, nanti kalau ada perlu, datang saja ke kediaman Yo untuk menemuiku, ya. Ah, saya permisi dulu, ya. Ibu, sekarang ini, apakah ayah sebenarnya meninggal karena apa? Bisakah kau ceritakan padaku? Ceritakan kebenarannya padaku. Permainan Chang'an telah dimulai. Kita tidak punya hak untuk menghentikannya. Kau yakin ingin tahu? Bu. Aku ingin tahu kebenarannya. Nak, kau baru saja kembali dari luar negeri. Mereka mengancam keselamatanmu. Mereka semua bersekongkol. Setiap kali pendakian, keluarga kami selalu memberikan uang perak. Kami hanya bisa menyerahkan 300 juta kepada kamar dagang. Jika tidak, grup perusahaan kami akan berhenti beroperasi. Karena bangkrut. Ayahmu dibunuh oleh mereka. Nak, cepat pergi. Uangnya belum dikembalikan, masih mau pergi? Berhutang harus membayar. Itu sudah sewajarnya. Bayar utang Li Shanhe kepada kami. Karena kau anaknya, maka kau bertanggung jawab untuk melunasi utang itu. Keluarkan uangnya. Ambil uangnya. Ambil uangnya, Bu Liu, mohon beri kami beberapa hari lagi.
Tunggu sampai kami menjual rumah. Lalu kami akan membayar upahmu. Baik, mohon. Jika uangnya tidak bisa diberikan hari ini, siapapun tidak boleh pergi. Keluarga kalian masih berhutang gaji berapa? 20 juta? Wan prestasi 10 kali lipat, ditambah 200 juta lagi. Tidak mampu membayarnya? Maka, biar kami lihat apa lagi yang berharga yang bisa kalian gadaikan. Kakak, masih ada gadis cantik juga, loh. Beri saya beberapa hari lagi. Uang ini pasti akan kuberikan kembali kepada kalian. Kau bilang beri? Ya beri saja. Bagaimana jika dia kabur? Wajahnya memang tampan. Andai saja bisa membiarkannya bermain dengan kami beberapa hari. Memang bisa diberi kelonggaran beberapa hari. Kalian tahu siapa aku? Berani-beraninya kalian menargetkan nona ini. Aku tidak peduli siapa kau. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Aku adalah putri dari Ketua Dewan Direksi Ban Universal. Ban Universal. Kau Shen Youwei? Meskipun kau adalah putri keluarga Shen, tetapi keluarga Li berhutang dan harus membayarnya. Kau tidak seharusnya ikut campur dalam urusan seperti ini. Hutang keluarga Li akan kubayar. HMPH, kalau begitu aku tidak akan mengganggu nona. Kau anak muda beruntung sekali. Bisa membuat nona menyukaimu. Kawan-kawan, ayo pergi. Oh, uang ini pasti akan kubahas. Paman, apa yang kau lakukan? Oh. Pak Tua, tolong. Nenek, tolong. Tolong bantu aku mengirim Chang'an pergi. Kota itu tempat yang kejam dan tak berperasaan. Rumah kita sudah tidak ada lagi. Ibu, aku tidak mau pergi. Anakku. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Kau adalah satu-satunya pewaris keluarga Lin. Kau juga harus membakar dupa untuk Li Jiasu. Kalau tidak, bagaimana aku nanti menjemputmu? Ayah. Ayah. Maaf. Aku akan kembali. Chang'an telah terperangkap dalam permainan ini sejak kau kembali ke negara ini. Maksudmu? Yang ku ketahui, keluarga Shen kita telah diundang untuk masuk ke dalam permainan ini sejak 10 tahun yang lalu. Dan yang mengatur permainan ini adalah penguasa Jingzhou, Sulao. Keluarga Shen kita juga dipaksa untuk bergabung dalam permainan ini sejak 10 tahun lalu. Maksudmu? Perkumpulan dagang Jingzhou hanyalah permainan piramida raksasa. Setiap orang yang tidak mematuhi aturan permainan akan menimbulkan kontroversi bagi seluruh perkumpulan dagang. Permainan ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Jia, Yi, Bing, dan Ding. Dan mereka yang mendapatkan 0 suara. Disebut Bai Yi, berpakaian putih. Tanggal 1 setiap bulan adalah hari pemungutan suara. Setiap keluarga yang berpartisipasi memiliki 3 kesempatan untuk memberikan suara. Tetapi tidak boleh memilih diri sendiri. Kemudian urutkan peringkat berdasarkan jumlah suara. Setiap kali berada di peringkat terakhir, si berbaju putih harus membayar 300 juta sebagai hukuman. Bisa berupa uang tunai, atau benda apapun. Sulaohu menguasai urat nadi seluruh Jingzhou. Ketua Kamar Dagang Jingzhou, Sulaohu, selalu menempati peringkat teratas. Dia adalah penguasa Jingzhou. Semua adalah orang-orang rakus. Yang juga berstatus kelas A adalah putri dari keluarga kaya raya Teng Ye, Rongzi. Semua orang di Kamar Dagang harus memberi hormat kepada ayahnya. Yang berada di kelas B adalah ayahku, Direktur Ban Universe, Shen Anshan, dan Wakil Ketua Kamar Dagang, San Zhidong. Dia menguasai seluruh industri properti di Jingzhou. Yang berada di kelas C ada 4 keluarga. Duan Hongwei yang tadi membuat masalah, dan ayahnya, Duan Chengsen. Keluarga ini bergerak di bidang baja. Wu Guangye, yang berpengaruh, menganggap itu alasan yang baik. Keluarga terakhir di kelas C adalah Yao Qianjin, yang baru saja menyapa kamu. Keluarga mereka bergerak di bidang otomotif. Sama seperti keluarga Li, mereka mengenakan pakaian putih. Dan juga keluarga Hu. 3 hari lagi adalah waktu pemungutan suara berikutnya. Aku akan mencari cara untuk mengirim kamu dan Shen Yi ke luar negeri. Jangan urusi lagi masalah di sini. Karena aku tahu kau mengkhawatirkanku. Tapi kematian ayahku masih misterius. Aku tidak mungkin meninggalkan Chang'an. Aku tahu kau merasa tidak enak. Memberitahumu kebenaran. Juga agar kau tidak pergi dengan bingung. Lebih dari itu, aku ingin mengingatkanmu. Hubungan mereka sangat rumit. Bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Kamar Dagang Jingzhou bukanlah tempat yang bisa kita masuki sesuka hati. Dan keluar pun begitu. Keluarga Shen kita sekarang terjebak. Tapi kau masih punya kesempatan untuk pergi sekarang. Oh, maka kau seharusnya lebih tahu. Aku, Li Chen,
bukanlah orang yang mudah menyerah. Selama bertahun-tahun di luar negeri, hal terpenting yang kupelajari adalah jangan menyerah. Orang-orang seperti mereka itu memang suka mengintimidasi yang lemah. Semakin kau mundur selangkah, mereka akan semakin menekan. Seperti yang kau katakan, kalau aku dan ibuku benar-benar pergi, apakah kami bisa hidup dengan baik? Mereka semakin seperti ini. Aku malah ingin melawan mereka. Chang'an, apakah kau benar-benar sudah memutuskan? Keluarga Li kita benar-benar tidak mampu menanggung 300 juta berikutnya. Kita harus mempertaruhkan segalanya. Kalau begitu, kita pergi ke keluarga Du. Putra Du Lingfeng difitnah, yang menyebabkan saham perusahaan jatuh drastis. Pemungutan suara berikutnya kemungkinan besar akan mendapat 0 suara. Turun ke peringkat perak. Pak Li, semoga kau tenang di sana. Lindungi putra kami. Tuan Du, saya Li Chang'an dari grup Hong Seng. Ada apa? Saya tahu putra Anda difitnah. Tapi saya bisa membantu Anda. 3 hari lagi adalah rapat pemilihan suara. Saya harap Anda dapat memberikan suara kepada saya. Tidak perlu. Tuan Du, saya pasti akan menunjukkan kemampuan saya kepada Anda. Anak muda keluarga Li ditolak oleh keluarga Du. Perkara ini menjadi menarik. Keluarga Li mengalami kebangkrutan dan likuidasi. Yang tersisa hanyalah tambang. Persediaan sudah mencapai 100.000 ton. 3 hari lagi akan dilakukan pemungutan suara. Jika saat itu masih belum ada yang mendukung Jia Li, maka kita harus membayar denda 300 juta. Saat ini kita hanya bisa menjual barang ini. Baru ada kemungkinan untuk membalikan keadaan. Di Jingzhou, yang mungkin bisa menghabiskan barang sebanyak ini dalam waktu singkat hanya keluarga Duan. Keluarga Duan. Baiklah, aku akan pergi ke Chang'an. Tenang saja. Aku punya surat. Pergi. Tuan muda, Xiaoli datang berkunjung. Kalian datang ke sini untuk apa, Tuan Duan? Sebelumnya, saya telah berlaku kurang ajar dan menyinggung perasaan Bapak. Mohon maafkan saya. Aduh, saya tidak suka berurusan dengan orang-orang berpendidikan seperti kalian. Bicaramu juga bertele-tele. Kurasa. Bukannya datang untuk meminta maaf padaku, kan? Oh. Keluarga Li kalian sekarang hanya punya sedikit tambang, ya? Tuan Duan memang sangat tahu tentang keadaan keluarga kami. Tentu saja, bisnis bisa dilakukan. Tapi menghinaku harus ada penjelasannya, kan? Tuan Duan, silakan. Selama aku bisa melakukannya. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Tapi aku suka melihat orang minum. Kemarahan kali ini mungkin. Setelah botol ini habis, baru bisa reda. Duan Hongwei, jangan keterlaluan. Aku hanya perlu menghabiskan minuman ini, lalu kau akan menandatangani kontrak, begitu kan? Aku hanya akan membayar sepertiga harga. Mengenai apakah akan menjual barang ini kepadaku atau tidak, kau sendiri yang memutuskan. Sepertiga, Duan Hongwei. Kau ini sedang memanfaatkan kesulitanku. Kita pulang dan menemui ayahku. Aku minum. Ahahaha. Chang'an. Kau tidak apa-apa? Tanda tangani saja. Kau berlutut, baru aku tanda tangani. Duan Hongwei, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kalau begitu, sepertinya kontrak ini tidak sepenting itu. Hahaha. Baik. Aku akan berbaik hati memberimu pembayaran penuh. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kalian keluarga Li lakukan.
Aduh. Masih ada simbolnya. Haha. Hei Tuan Mudali, Tuan Mudali. Kirim barangnya tepat waktu. Hahaha. Kau tak akan pernah bisa mengirimkan barang ini. Keluarga kalian, keluarga Li, tidak akan pernah bisa bangkit kembali. 3 hari kemudian, aku ingin melihat bagaimana keluarga Li akan hancur. HMPH, orang bernama Duan itu tidak berniat baik. Menginjak-injak harga dirimu seperti ini. Tidak masalah harga diri. HMPH. Bagus menggunakan harga diri ini. Jika tidak digunakan dengan baik, kesombongan akan menuju kehancuran. Aku menderita sedikit. Dapat menyelamatkan keluarga kita, keluarga Li. Layak. Tuan Li, barang kita sama sekali tidak bisa dikirim. Apa maksudnya tidak bisa dikirim? Bea cukai menahan barang kita. Kita sama sekali tidak bisa mengirimkan barang dalam 3 hari. Kontrak yang Anda pegang menyebutkan tidak dapat mengirimkan barang tepat waktu. Harus membayar denda keterlambatan 10 kali lipat. Hahaha, barang ini totalnya hanya 3 miliar. Denda keterlambatan 10 kali lipat berarti 30 miliar. Aduh, tidak heran dia bersedia mengeluarkan semua modalnya. Hehe. Aku tahu Duan Hongwei itu orang yang jahat. Hehehe. Dia benar-benar mengira aku tidak punya rencana cadangan. Apa? HMPH. Maksudmu? Perdagangan impor-ekspor? Bukan hanya keluarganya yang menentukan. Keluarga Hu yang khusus melakukan perdagangan impor-ekspor. Keluarga Hu sebelumnya selalu berada di kelas B. 3 bulan lalu tiba-tiba turun ke peringkat perak. Benar. Jatuhnya sangat cepat. Bagaimana bisa secepat ini? Hai. Tuan Du, Anda yakin tidak ingin membicarakannya? Bisa mengirimkan barang keluar kota. Saya rasa Anda masih cukup cerdas. Tapi kamar dagang Jingzhou tidak semuanya seperti orang bodoh seperti Duan Hongwei. Anda cukup memahami situasi anak Anda. Dia difitnah, kursi obat tradisional dianggap sebagai barang bagus. Saksi saat ini adalah sopir itu. Selama bisa membuatnya mengatakan yang sebenarnya, anak Anda tidak apa-apa. Kau pikir keluarga Du kami tidak punya uang? Atau keluarga Du kami benar-benar bodoh? Cara seperti ini sudah lama kami pikirkan. Aku menyarankan kau untuk tidak membuang-buang waktu dan tenaga. Cepat pergi. Hei, Tuan Du. Hanya satu suara. Sekarang keluarga Li kami secara gegabah mengeluarkan 300 juta. Kerugiannya terlalu besar. Jika anak Anda diselamatkan, saya hanya butuh 1 tiket. Selamatkan anakku dulu, lepaskan tanganmu. Chang'an. Apakah kau sudah memikirkan caranya? Kemarin aku sudah menyuruh Ali untuk menyelidikinya. Karena kita tidak bisa mendapatkan informasi darinya, maka kita akan menyelidiki orang-orang di sekitarnya. Tapi memang aku menemukan beberapa hal yang berguna. Kau bahkan melakukan semua ini di belakangku? Aku bahkan tidak tahu apapun. Sopir itu bernama Hi. Biasanya dia rajin dan tekun. Tapi alasan dia mau terlibat dalam masalah ini, mungkin karena ibunya yang sedang menunggu pertolongan di rumah sakit. Setelah anak Tuan Du mengalami kecelakaan, ia sudah membayar biaya perawatan rumah sakit. Sekarang kita harus mencari cara untuk mendapatkan catatan transfer bank. Serahkan padaku. 1 telepon saja sudah cukup. Tapi bukti-bukti ini masih belum cukup, kan? Tentu saja belum cukup. Sopir bernama Hi ini hampir berusia 40 tahun. Belum menikah. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata, ia sebelumnya punya pacar. Ia bekerja di KTV milik keluarga Duan, tapi kemudian meninggal secara misterius. Namun, ia meninggalkan seorang putri. Maksudmu? Siapa kau? Kau supir keluarga Du, kan? Bukan, aku tidak tahu apa-apa. Pergilah, aku memanggilmu hari ini. Bukan untuk menanyakan dalang di baliknya padamu. Aku hanya ingin kau mencabut tuduhan terhadap anak keluarga Du. Maksudmu? Sudah kubilang, aku tidak tahu apa-apa. Kau salah orang. Bagaimana kau membiayai pengobatan ibumu selama ini? Dengan uang tabungan saya selama ini. Kau bukan polisi. Apa hakmu menginterogasi saya?
Memang benar, tetapi jika beliau ditemani oleh cucu atau cicitnya, kurasa beliau akan sembuh lebih cepat. Omong kosong. Apakah kau sebelumnya punya pacar bernama Song Yang? Itu kesalahan Bunga Xingyang. Sekarang dia sudah meninggal. Apa hubungannya denganku? Benarkah tidak ada hubungannya? Bagaimana jika dia punya anak? Apakah itu juga tidak ada hubungannya denganmu? Maksudmu dia tidak ikut berperang saat itu? Anak ini sekarang berusia 6 tahun. Sekarang sudah dikirim ke panti asuhan. Perempuan murahan itu. Dia bahkan sampai menggugurkan kandungan anakku. Kalian dulu sangat saling mencintai, bukan? Dia tiba-tiba berubah setelah dia hamil. Apakah kau tidak ingin tahu alasannya? Kau sudah tahu semuanya. Katakan padaku, Song Yao waktu itu bekerja di KTV milik keluarga Duan. Dia cantik. Tidak dapat dihindari akan dilirik orang lain. Tapi tamu di sana semuanya orang kaya dan berpengaruh. Ini juga alasan dia meninggalkanmu. Kau tidak membohongiku. Hichi, aku tidak perlu membohongimu. Aku bisa menjemput anakmu. Saya bisa membantumu. Aku. Nona, Tuan menelepon. Anak durhaka. Cepat kembali padaku. Ayah, kau menyuruh orang untuk mengawasi aku. Bagaimana? Sekarang kau merasa sayapmu sudah kuat? Aku, ayahmu ini, bahkan melindungi keselamatan putriku pun tidak bisa? Ayah, bukan maksudku seperti itu. Diam. Jangan kira aku tidak tahu sedikit pun niatmu. Mengandalkan hubunganmu dengan putriku di masa lalu. Sekarang kau memanfaatkannya habis-habisan. Ibu, apa yang ibu katakan? Kembalilah ke sini sekarang juga. Jangan berhubungan lagi dengan anak itu. Keluarga Li sekarang sudah tidak punya apa-apa. Pemungutan suara besok, keluarga Li pasti akan hancur. Aku tidak akan pulang. Kami sedang mencari jalan keluar. Sebagai ayahmu, apakah kau masih mau mendengarkan ucapanku? Cepatlah jemput Nona muda kembali. Nona, silakan kembali. Yue, kamu kembali dulu saja. Chang'an, aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Baiklah. Hisi, sekarang kau tidak memikirkan dirimu sendiri, tapi juga pikirkan anakmu. Nak, apapun yang terjadi besok, pasti ada jalan. Ibu. Tadinya aku pikir aku bisa menyelamatkan keluarga Li. Aku bisa melindungimu. Cita-cita terbesar ayah dan ibu adalah agar kamu bisa hidup bebas. Tidak terkekang di sini. Beliau adalah putra Li Shanhe, perwakilan baru dari grup Hong Seng. Memang tampan sekali. Baiklah, pemungutan suara resmi dimulai. Pemungutan suara dimulai. Sebelum bicara soal 300 juta itu, kau belum mengirimkan barangnya tepat waktu. Utangmu 1 miliar, kau akan membayarnya dengan apa? Itu bukan urusanmu. Benar-benar keras kepala sekali. Aku ingin melihat setelah hari ini. Apakah tulang punggungmu masih sekeras ini? Sekarang akan diumumkan peringkatnya. Peringkat A adalah grup Su, Sulaohu, dan Rongzi. Nona besar keluarga Shen masih belum menikah. Aku juga tidak tahu apakah aku punya kesempatan. Dan selanjutnya adalah Shen Anshan dan San Zidong. Aku paling benci penampilanmu yang tenang itu. Tunggu sampai hasilnya berlaku besok. Aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. HMPH, setiap kali selalu dari atas ke bawah. Kurasa hari ini. Kita umumkan keluarga bayi terlebih dahulu. Keluarga bayi kali ini adalah. Tunggu sebentar. Keluarga bayi kali ini adalah. Tunggu sebentar hahaha. Pak Tua, kenapa kamu terlambat? Banyak urusan di rumah. Menghambat langkahku. Tuan Du selalu tepat waktu. Kali ini sepertinya memang ada masalah serius di rumah. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk meminta kepada kami. Kita semua adalah anggota dari satu perkumpulan dagang. Tentu saja seharusnya saling membantu. Terima kasih, Tuan Rong. Untuk sementara, aku tidak perlu bantuan kalian. Karena aku sudah datang, maka akan kupilih suara yang harus kupilih. Jangan diganti juga. Aturan itu sudah pasti. Benar kan, Tuan Presiden? Benar? Segera kirimkan suara Tuan Du.
Bagaimana jika kita memilih ulang? Sampah tetaplah sampah. Bermimpi meninggalkan tempat sampah hanyalah mimpi di siang bolong. Berikutnya, diumumkan peringkat A, yaitu Grup Su, Tuan Su Lauhu. Selamat. Dan selanjutnya, Shen Anshan dan San Zidong. Jadi, keluarga berpakaian putih kali ini adalah Hu You, Ham. Siapa yang begitu santai? Masih punya waktu untuk mengurus urusan orang lain. Keluarga Li jangan-jangan mengira dengan ini mereka bisa bangkit kembali. Ya, baru menarik begini. Tapi yang baru datang ini tampaknya tidak terlalu cerdas. Sepertinya tidak bisa bermain terlalu lama. Bagus sekali. Hei, lihat ponsel, lihat ponsel. Putra kedua grup Du dituduh mencampur obat palsu dengan obat berkualitas tinggi adalah rumor. Pengumuman resmi sudah keluar. Meskipun bukan pakaian putih. Kulihat kau berhutang 30 miliar padaku, kau akan membayarnya dengan apa? Keluarga Li mengirimkan barang tepat waktu. Kapan aku berhutang 3 miliar kepadamu? Semua akses masuk ke kota diblokir. Barangmu ditahan di bea cukai. Bagaimana kau akan mengangkutnya kembali? Tidak kusangka. Kau ternyata cukup mampu, Tuan Hu. Ah, kau benar-benar berani. Menyinggung keluarga Duan, masih berani datang kepada kami? Hidup mati keluarga Li ada di tangan Tuan Hu. Banyak sekali orang yang terlibat dalam permainan ini. Keluarga Tuan Hu selalu dermawan. Uang mengalir seperti air. Apakah Tuan benar-benar ikhlas? HMPH. Ayahmu pernah membantuku sekali. Kali ini aku bisa mengembalikannya. Tapi kau ingat. Jangan sekali-kali memilihku. Putra keluarga Li ini memang luar biasa. Aku penasaran berapa banyak suara yang dimiliki kartu ini di kelas C. Ketua, Tuan Li Chang'an, 1 suara. Hahaha. 1 suara. Kau memang tidak punya otak. Tuan You, pikiran jahilmu muncul lagi. Lihat, kau membuat orang marah. Jangan terburu-buru. Tuan Muda Li, kau ini masih terlalu muda. Anggap saja ini sebagai pelajaran pertamamu bergabung dengan kamar dagang. Terima kasih Tuan You atas pelajarannya. Saya, Li Chang'an, sangat berterima kasih. Takkan kulupakan. Saudara yang bermain pisau, mati di bawah pisau. Orang yang merasa pintar akan menghancurkan dirinya sendiri. Haha. Kau katakan padanya itu. Omong kosong itu ada gunanya apa? Siapa yang tidak patuh aturan? Hei, Hong Wei. Hong Wei, keluarganya yang merupakan perusahaan bangkrut, bagaimana mungkin masih ada yang mendukungnya? Dengan apa dia bisa dibandingkan dengan keluarga Duan kita? Ya. Bagaimana bisa kamar dagang? Kapan keluarga Duan kalian yang menentukan? Tuan Duan, anakmu benar-benar hebat ya. Ini bahkan sampai melibatkan ketua utama. Hanya saja saya tidak tahu apakah ini keinginan putramu. Atau kau sudah lama mengincar posisi ketua. Sangat ingin membuat putra MU menonjol. Tuan Du, Anda bercanda. Kita berdua demi kepentingan asosiasi perdagangan. Hong Wei melakukan ini hanya karena dia meragukan hasilnya. Saya khawatir ada orang yang melanggar aturan. Kurasa kaulah yang berada di belakang suara-suara yang mendukung keluarga Li dalam pemilihan suara ini. Bukankah kau yang sedang mencurigai sesuatu? Bagaimana bisa melanggar aturan? Kita semua melakukan pemungutan suara sesuai aturan. Jangan-jangan kau mencurigai ketua telah mengingkari janjinya untuk membantu keluarga kita, keluarga Li? Dengan diam-diam melakukan kecurangan dalam pemungutan suara, Li Chang'an. Jangan menuduhku sembarangan. Aku akan memberitahumu. Dengan kemampuanmu. Sama sekali tidak cukup untuk masuk nominasi. Ketua. Meskipun aku baru datang. Tapi keluargaku selalu memiliki pondasi yang dibangun oleh ayahku. Sekarang keluarga Li sedang membangun kembali. Seringkali. Saya masih membutuhkan bantuan dari hadirin sekalian. Benar sekali. Kita semua adalah perusahaan di kamar dagang.
Semua berusaha untuk membangun Jingzhou yang lebih baik. Kita semua seharusnya saling membantu dan mendukung satu sama lain. Saling mendukung bersama. Pertemuan sudah cukup lama. Kita harus pulang. Baiklah. Pemungutan suara hari ini juga sudah selesai. Jika tidak ada artinya lagi, mulai besok mari kita bepergian, bubar saja. Li Chang'an, jangan kira karena kamu mendapat dukungan dari keluarga Du, kamu bisa bertindak sesuka hati dan memprovokasi. Terima kasih atas kesempatan ini, Tuan Muda Duan. Ibu. Anakku sudah pulang. Bibi Zhao, bagaimana keadaannya? Baik, Ibu. Nyonya, kali ini kita terpilih di kelas C. Kelas C? Benarkah? Benarkah? Bagus sekali. Ibu, tenang saja ya. Meskipun ini pertama kali, tapi pasti bukan yang terakhir. Aku percaya padamu, Bu. Percaya. Ayo makan. Jangan repot-repot lagi, Ibu. Ibu saya tidak tahu kau akan datang hari ini. Jadi hanya membuat 2 hidangan saja. Nak, kau juga makanlah banyak-banyak ya. Terima kasih, Tante. Pemilihan suara kali ini memang sangat berbahaya ya. Seandainya saja Hisi tidak akhirnya mengerti. Keluarga kita, keluarga Li, mungkin akan berada dalam keadaan yang sangat berbeda. Hisi, Tuan Muda Li. Saya sudah memikirkannya. Saya ingin menjemput putri saya kembali. Tolong bantu saya. Tenanglah, saya akan mencarikan jalan keluar untukmu. Terima kasih. Untungnya semuanya masih sempat. Sekarang barang-barang keluarga Duan juga sudah diserahkan. Sepertinya kita juga mungkin bisa bekerja sama dengan keluarga Hu. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas terakhir kali. Aku membantumu sekali ini. Hanya untuk membalas kebaikan ayahmu yang dulu membantuku. Tuan Hu, apakah Anda benar-benar rela keluarga Hu terus berada di peringkat bawah? Hanya 300 juta. Kau pikir keluarga Hu benar-benar akan mempermasalahkan uang sedikit ini? Dengan kemampuan keluarga Hu, sekarang memang tidak sulit. Termasuk masalah keluarga Du. Kau juga menganggap ini hanya kebetulan? Aku sudah lama mengatakannya padamu. Kurangi campur tanganmu dalam urusan kamar dagang. Awalnya kau bisa mengandalkan kematian ayahmu untuk keluar dari kamar dagang. Tapi kau malah mencari kematian sendiri. Aku tahu selama ini kau berada di luar negeri. Kau tidak tahu tentang keadaan di dalam negeri. Xiaomi. Kau belum pernah merasakannya. Apa artinya terkekang? Diteror. Terkekang. Orang-orang terkasihku terancam. Aku pun juga merasakannya. Ayahku rela menanggung siksaan dari perkumpulan dagang itu demi aku. Tuan Hu, seharusnya Anda lebih tahu daripada saya, kan? Orang-orang itu, mereka akan tetap terus mengejarnya. Kau tidak berpikir bahwa dengan mengenakan pakaian putih, kau sudah memenuhi keinginan mereka, kan? Selama beberapa hari ini, aku sudah merasakan pahit, getir, manis, dan pedasnya kehidupan. Yang paling berkesan bagiku adalah hati manusia. Ada pepatah yang bagus. Hati manusia itu tak pernah puas, seperti ular yang ingin menelan gajah. Semakin kau mundur selangkah, semakin banyak yang mereka inginkan. Tuan Hu, izinkan saya lancang berkata, keadaan keluarga Li kita sekarang adalah pelajaran berharga bagi Tuan. Tuan Hu, kedatangan saya hari ini hanya ingin mengobrol dengan Tuan. Aku menunggu balasanmu. Kakak, orang bernama Li itu berani sekali mengutuk keluarga kita. Dia hanya beruntung bisa masuk kelas C. Tuan muda, keluarga Du datang. Tuan Du. Silakan duduk, Tuan Muda Du. Datang tanpa diundang. Mohon maaf, Tuan Muda Li. Berkat Tuan Muda Li, seandainya bukan karena Tuan, saya masih berada di kantor polisi sekarang. Tuan Du terlalu berlebihan. Membantu Tuan juga membantu saya. Kedatangan saya kali ini adalah untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Li. Kami keluarga Du tidak bisa membalas budi ini. Jika suatu saat nanti ada yang dibutuhkan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Tuan Du, saya baru saja kembali tidak lama ini. Ayah saya jarang bergaul dengan kalian semua. Situasi saat ini, keluarga Du juga sudah menjadi sasaran empuk orang lain. Bagaimana aku harus bersikap, Tuan Muda Li? Aku mengerti apa yang kau katakan.
Hanya saja, kamar dagang sekarang bukanlah seperti yang kau ketahui, hanya puncak gunung es. Selama bertahun-tahun, kau bukanlah orang pertama yang ingin mengubah keadaan. Tapi kamar dagang tetap bertahan hingga sekarang. Bagaimana orang lain bertindak sebelumnya, aku tidak tahu. Sekarang aku hanya tahu. Jika Tuan Du masih belum membuat pilihan, masa depan keluarga Du sudah kelihatan ujungnya. Keluarga Li kami tentu saja tidak bisa. Jika saat ini ada keluarga lain yang bisa bergabung, kami mungkin bisa menjatuhkan mereka. Kamar dagang, kami bergabung. Hei, duduk. Kau mengerti apa? Urusan keluarga kita bukan urusanmu untuk memutuskan. Ayah, aku memang tidak mengerti apa-apa. Tapi aku tahu, jika kita sekarang tidak melakukan apapun, maka selanjutnya mungkin ayah, mungkin aku, keluarga Du, orang lain juga akan terluka. Kita tidak bisa tinggal diam saja. Aduh, ayah, apakah ayah ingin ibu dan adikku selamanya bersembunyi? Nah, kau tak perlu bicara. Jangan kira aku tidak tahu. Ibu dan adikku selama ini tidak memiliki status resmi. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Bukankah pelajaran yang kita peroleh kali ini sudah cukup, Tuan Muda Li? Tapi, apakah sudah ada rencana? Tuan Muda Li datang, ayo silakan. Tuan Hu, memanggilku selarut ini, bukan hanya untuk minum dan mengobrol saja, kan? Ceritakan dulu idemu. Sekarang ini, dana yang bisa dikeluarkan keluarga Hu, keluarga Li, dan keluarga Du terbatas. Jika kita sekarang ingin mengerjakan sesuatu yang besar, pertama adalah mengumpulkan dana terlebih dahulu. Begini, impor-ekspor ada jalur saya sendiri. Meskipun jalannya mudah, tetapi penjualan pulang pergi sulit untuk dicerna dalam waktu singkat. Keluarga Du, meskipun mereka adalah keluarga ahli pengobatan Tiongkok, tetapi perkembangan mereka selama ini terbatas. Kalau bukan karena Tuan Suelao yang menghalangi. Bagaimana mungkin hanya ada sedikit pasar di provinsi ini saja? Memangnya, jangan-jangan kau ingin menguras habis tambang di Afrika? Kalau begitu, maka Tuan Li, silakan kembali saja. Mungkin saya terlalu terburu-buru. Belum mempertimbangkan situasi saat ini dengan matang. Sudahlah, anggap saja aku yang salah mengundangmu hari ini. Hanya mengobrol saja. Minum-minum sedikit. Tuan Hu, Anda terlalu meremehkan saya. Apa maksudmu? Jika Tuan Hu setuju untuk bekerja sama, maka peluang keberhasilan perjalanan kita akan jauh lebih tinggi. Ada banyak cara untuk mengumpulkan dana dengan cepat, tetapi yang tidak melanggar hukum dan bisa segera terlaksana hanya dana induk anak. Maka kita akan memaksimalkan dana induk anak. Lebih tinggi 2% daripada bank. Kau benar-benar gila. Dana investasi swasta itu sendiri seperti mengambil daging dari mulut serigala. Selama kita lebih licik dan kejam daripada serigala. Cukup sekian. Tidak ada masalah. Sekarang ada satu kesempatan lagi. Keluarga Yo dan keluarga Duan sudah makan terlalu banyak. Sudah saatnya mereka memuntahkannya. Hanya sekali ini. Hanya bekerja sama sekali ini. Dengan bantuan Anda. Kita tidak akan berhasil. Wah, ini perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam penawaran saham swasta. Tolong periksa dengan teliti di bank keluarga Anda untuk saya. Untuk menghindari kelalaian. Tidak masalah. Kau juga tahu keadaan keluarga Li kita sekarang. Kalau bukan terpaksa. Aku juga benar-benar tidak ingin melibatkanmu. Chang'an, saat kau pergi ke luar negeri dulu. Aku lebih tahu daripada siapapun. Dendam yang kau pendam hanyalah kejadian tak terduga. Tapi bagaimanapun juga, aku pasti akan selalu di sisimu. Kak Chang. Kak Chang, aku ingin bicara tentang... Kalian ngobrol dulu saja. Aku akan kembali untuk memeriksa. Kak Chang, apakah aku mengganggu kalian berdua? Hai. Hahaha. Direktur Hu sepertinya sudah lama tidak minum bersama Presiden Suya. Merupakan suatu kehormatan bagiku bisa minum bersama Presiden. Kau akhir-akhir ini dekat sekali dengan yang baru itu ya? Tidak. Hanya komunikasi bisnis biasa. Presiden, rumah sakit kalian sepertinya baru mendapatkan kiriman alat-alat medis ya? Itu semua berkat bantuan besar dari Tuan Hu. Hahaha. Hei, Tuan Hu, kenapa kau berkeringat begitu banyak? Minuman keras ini enak sekali. Aku minum. Kakak, ada apa denganmu? Ada sesuatu yang tidak beres di keluarga Hu. Aku baru saja bertemu dengan Li Chang'an. Lalu, si tua Sulahu itu langsung mendatangiku. Lalu mereka masih mengajakku minum. Itu ajakan minum? Itu peringatan untukku. Lalu kerjasama kita dengan keluarga Li. Aku katakan hanya sekali ini saja. Kesempatan kita datang. Chip berkendara cerdas terbaru 0029 segera diluncurkan. Tunggu sampai diluncurkan.
Sekarang semua chip kendaraan pintar di pasaran akan menjadi sampah. Tidak berharga sama sekali. Sebelum dia diluncurkan, kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mobil-mobil produksi grup Duan Chengsen. Semua bekerja sama dengan Yau Qianjin. Selama bertahun-tahun Yau Qianjin bertanggung jawab atas pengembangan teknologi, penyediaan perangkat lunak. Tapi ada satu hal yang orang lain tidak tahu. Masih bisa disembunyikan dariku? Pak Du, uang yang mengalir deras dari keluarga Yau telah diinvestasikan, tapi hasilnya nihil. Jadi, selama ini chip yang diberikan keluarga Yau kepada keluarga Duan diimpor dari luar negeri. Lalu diproses di laboratorium domestik menjadi produk mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian, jika di pasaran ada chip dengan harga sepertiga lebih murah dari harga pasar? Menurut kalian, apakah Yau Qianjin akan tertarik? Terpikat. Dia bisa menahan diri untuk tidak menerimanya. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak chip? Bahkan di bawah harga pasar sebanyak ini. Saya sudah memberitahu para pemilik pabrik tentang masalah 0029. Mereka tentu saja bersedia membersihkan inventaris mereka dan menjualnya kepada kita dengan harga pokok. Tunggu beberapa hari lagi sampai 0029 yang sebenarnya diluncurkan. Mereka juga berhasil mengurangi kerugian tepat waktu. Katakan saja kepada mereka seperti itu. Benarkah boleh begitu? Tidak apa-apa, orang asing itu pintar-pintar. Nanti ketika 0029 diluncurkan, pasti akan menimbulkan guncangan besar di industri chip otomotif. Jika kau kehilangan satu pesaing, bagaimana mungkin kau tidak senang? Kita tinggal menunggu keuntungannya saja. Sekarang kita tunggu saja kedua perusahaan itu memohon kepada kita untuk membeli chip-chip ini. Tuan Fan, kali ini saya berencana untuk menambah investasi, untuk memproduksi chip kendaraan yang lebih baik. Tuan Yau, selama bertahun-tahun pesanan kami selalu dari perusahaanmu. Harganya semakin mahal. Belum tembus juga? Bercanda saja. Selama chip ini diproduksi, saya bisa memberikan harga grosir kepada kalian dengan potongan 20%. Bagaimana menurut Anda, Tuan Yau? Tenang saja. Kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Selanjutnya saya pasti akan membantumu. Masih kurang berapa lagi uangnya? Kurang 1 miliar. Saya baru saja merekrut beberapa kelompok teknisi dari luar negeri dengan gaji tinggi. Selama penelitian chip selesai, biaya kami selanjutnya akan terus menurun. Tenang saja, nanti saya akan menyuruh orang untuk mentransfer uangnya kepadamu. Haha, terima kasih Tuan Yau. Hari ini adalah pemungutan suara kedua. Kau harus hati-hati. Ali sejak kecil bersama kami. Ada apa yang membuatmu khawatir? Serahkan saja padanya. Tenang saja, Bu. Mobil Tuan Muda sudah siap. Tuan Muda Hisilin. Kau masih ingat aku? Benar kau, Tuan Muda Lin. Anaknya sudah dijemput? Sudah dijemput. Hari ini saya sengaja datang untuk berterima kasih padamu. Anakku sejak kecil banyak menderita. Sekarang pun dia masih belum dekat denganku. Penampilanmu ini, berarti mereka sudah mencabut tuntutan terhadapku? Sekarang hanya petugas kebersihan yang mau menerimaku. Gajimu sekarang cukup untuk menghidupi anakmu? Begini saja, kebetulan gudangku, kekurangan orang. Besok kau lapor ke sana. Terima kasih, Tuan Mudali. Terima kasih, Tuan Mudali. Bu, aku pergi dulu ya. Hong Wei, ayahmu mengurung diri karena masalah bisnis chip yang merugi waktu itu. Semua ini gara-gara Xiao, membuat keluargaku sengsara begini. Ayahku sampai jatuh sakit. Karena Cheng Shen tidak bisa datang, maka pemungutan suara resmi dimulai sekarang. Pemungutan suara resmi dimulai. Tuan Muda sudah tiba, sebanyak 100 halaman. Bagus sekali. Bagaimana kau bisa membuat keluarga Yau membeli semua chip ini? Semua chip milik Yau Qianjin diimpor dari luar negeri. Maka kita menciptakan identitas seorang warga negara asing keturunan Tionghoa. Hanya dalam beberapa hari, identitas barunya sudah selesai. Karena untuk membuat Yau Qianjin membeli semua chip ini, aku masih membutuhkan bantuanmu. Jadi saat itu, kau membiarkan Nona Shen memanfaatkan kemudahan bank untuk membuat identitas palsu. Tinggi sekali ya. Kita awalnya 20 miliar. Sekarang langsung berubah menjadi milik SoftBank. Waktunya hampir tiba. Kita tunggu dan saksikan saja pertunjukannya. Chip kendaraan pintar 0029 segera diluncurkan. Menyapu seluruh dunia dengan cepat. Chip yang selama ini kita pegang, sekarang tak berharga sama sekali. Tuan Yau, 10 miliar, saya beli. 10 miliar, kau tahu? Hei, jangan berkelahi. Hei, hei.
Sekarang, akan diumumkan peringkatnya. Peringkat A adalah grup Su, Tuan Rong, Sang Harimau Su. Yang kelas B adalah Shen Anshan dan San Zidong. Sepertinya orang-orang di atas masih belum berani bertindak. Yang kelas C adalah Duan Chengsen, Wu Guangye, Yao Qianjin, dan Du Lingfeng. Dan juga Li Chang'an. Situasi keluarga Yao saat ini belum dilaporkan ke atasan. Kalau begitu, sepertinya yang berpakaian putih hanya keluarga Hu. Pasti ini pengaturan dari atas. Siapapun juga berani dibandingkan dengan keluarga Duan? Maksud Tuan Muda Duan, keluarga Du kami juga tidak pantas? Tuan Du jelas tahu siapa yang dimaksud. Mengapa harus buru-buru membela orang lain? Daripada itu, lebih baik lihat dirimu sendiri. Kata-kata ini akan kulanjutkan kepada Tuan Yao. Tidak tahu kau masih bisa bertahan. Selama berapa lama lagi di level ini? Kau bajingan. Masih sempat mengobrol dengan orang lain. Utang 10 miliar kepada keluarga kami, kapan akan kau bayar? Tidak. Jika aku tahu siapa yang menipu aku pasti tidak akan melepaskan dia. Nak, sekali dua kali kau beruntung. Ku peringatkan kau. Jauhi Shen Yue. Kalau tidak, kau akan menyesal. HMPH. Chang'an. Shen Yue, pulanglah denganku. Ayah, Chang'an membutuhkan saya sekarang. Tidakkah kau lihat, Direktur Shen? Kali ini aku berterima kasih padamu. Aku memperingatkanmu. Jangan lagi memanfaatkan putriku. Aku tidak pernah mengatakannya lagi. Pulanglah denganku. Ayah selalu mengatur hidupku sejak kecil. Kali ini aku ingin memilih sendiri. Kakakmu dan ayah masih berada di tangan mereka. Mereka sudah mengetahuinya. Sekarang, yang ayah inginkan mungkin juga kebebasan, ya. Kudengar putri keluarga Shen punya teman masa kecil. Beberapa tahun lalu pergi ke luar negeri. Tidak kusangka itu kamu. Ayahmu adalah orang yang tenang. Sayang sekali umurnya tidak panjang. Tidak tahu apakah anaknya berani untuk merebutnya. Berani tidak merebutnya? Tuan Hu, cobalah. Proyek lift penutup Philadelphia. Memang hanya terbang tinggi. Tapi di hatiku masih ragu. Saya sudah meminta teman-teman di luar negeri untuk mempersiapkan semua izin proyek lift Fresno untuk saya. Keluarga Hu sekarang juga telah membantu saya membuka jalur impor dan ekspor. Saya rasa tidak ada masalah sama sekali. Lift Fresno adalah merek kelas dunia. Karena alasan biaya. Sekarang jarang sekali diperkenalkan di dalam negeri. Proyek kali ini sekitar 300 miliar. Investasi awal setidaknya 100 miliar. Soal dana investasi swasta, serahkan saja padaku. Tapi kali ini, kau harus memikirkannya baik-baik. Kali ini kita harus pergi ke wilayah orang lain. Lalu bagaimana? Proyek lift Fresno Philadelphia setidaknya mencakup setengah kota. Lelang 3 hari kemudian. Aku harus memenangkannya. Kurasa Hu Yaoshuai sudah cukup lama di Jingzhou. Dia bahkan berani mengambil proyek kompensasi. Ayah, beberapa orang terlalu berani. Maka aku akan membuat mereka pergi tanpa kembali. Baiklah, bawa keluarga Yao untukku. Tinggal di Jingzhou selama bertahun-tahun. Banyak hutang yang mereka punya, bukankah ini saatnya digunakan? Tuan muda, mobil ini mengikuti kita terus. Sepertinya ada orang yang tidak ingin kita pergi ke Philadelphia. Segera sampai waktunya. Kakak sulung kenapa belum datang? Dia tidak akan bisa datang. Maksudmu apa? Yaitu arti harfiahnya. Kau benar-benar mengira keluarga Hu masih bisa bekerja sama dengan kalian? Keluarga Hu apa? Aku dan mereka ada hubungan apa? HMPH. Tebak, apakah keluarga Hu akan datang hari ini? Aku mana tahu? Baiklah, dengan murah hati aku akan memberitahumu. Keluarga Hu sekarang tidak berani datang ke Huyao. Mereka ada di tanganku. Aku menyuruh mereka melakukan apa, mereka akan melakukan itu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Pokoknya, kakak Chang'an pasti akan datang. Tidak ada yang menjawab telepon. Hahaha. Du Xiaeng ya. Kau benar-benar sama bodohnya dengan ayahmu. Li Chang'an, dia hanyalah orang yang akan cepat mati. Dan Huyao sudah lama memberitahuku tentang rute perjalanan Li Chang'an ke Philadelphia. Sepanjang perjalanan,
Aku telah menyiapkan banyak kejutan untuknya. Kau kira Li Chang'an bisa sampai di sini hidup-hidup? Kau menggunakan nyawa keluarga orang lain untuk mengancamku? Kau benar-benar tidak berperi kemanusiaan, Duan Hongwei. Tentu saja. Lagi pula, orang pertama yang jatuh bukanlah aku. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Sisa waktu 10 menit lagi, Kakak Chang. Saluran penawaran akan ditutup dalam 3 menit lagi. Para pengusaha yang belum mengirimkan penawaran, harap segera mengirimkan. Orangnya sudah dihentikan. Yo, kau hanya berguna sampai di sini saja. Hal yang kau minta, aku sudah memerintahkan orang untuk melakukannya di lokasi syuting. Jangan keterlaluan. Yo Qianjin, jangan lupa. Tanpa keluarga Duan melindungimu, apakah kau masih bisa hidup sampai sekarang? Saluran penawaran tender akan ditutup dalam 1 menit lagi. Silakan, belum dikirim. Tunggu sebentar. Kak Chang. Kau, bagaimana kau bisa datang? Aku datang begitu saja. Silakan duduk. Papa babi. Nanti kita akan melewati persimpangan. Kita bertukar di sini saja. Ya, ayo. Tuan muda berhasil menyusul. Mulai, segera mulai. Mulai, segera mulai. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Pulang nanti akan kuhajar kau baik-baik. Lalu bagaimana? Penugasan ini hanya milik keluarga Duan. Waktu berakhir. Berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan kepercayaan, lelang dimulai. Berikutnya adalah proyek dari grup Hong Seng. Jumlahnya 300 miliar. Apa? Sebanyak itu? Orang awam. Anjing bodoh. Lihat, wajahnya asing sekali. Tidak tahu anak siapa yang datang kemari untuk mempermalukan dirinya sendiri. Hahaha. Li Chang'an, hari ini mataku benar-benar terbuka lebar. Ini masih disebut sebagai orang yang kembali dari luar negeri? Kura-kura saja menurutku. Apakah penawaran kita terlalu tinggi? Dengan ini, kita bisa mendapatkan proyeknya. Tenang saja. Apa? Sangat sederhana. Alasan Hong Seng Group memberikan penawaran setinggi ini, karena kami benar-benar berangkat dari sudut pandang masyarakat. Anda bisa melihat, merek lift yang kami gunakan adalah merek kelas dunia, yaitu lift Vesno. Lift kami ini benar-benar dapat digunakan oleh orang-orang dari berbagai kelompok umur dan kondisi fisik. Dia naik lift ini. Di atas adalah penjelasan saya. Terima kasih semuanya. Mencari perhatian. Siapa yang akan memenangkannya masih belum diketahui. Berikutnya akan diumumkan perusahaan pemenang tender. Proposal lelang dari Duan sangat sempurna. Sepertinya proyek ini memang hanya cocok untuk keluarga Duan. Tentu saja. Keluarga Duan kami khusus membuka 2 jalur produksi untuk memproduksi lift dan memasoknya ke Philadelphia. Meskipun 180 miliar. Setelah dikurangi biaya, tetap saja untung besar hingga ratusan miliar. Proyek lift Philadelphia Zona A3, kode lelang 0037. Pemenangnya adalah Hong Seng Group, 300 miliar. Apa? Baiklah, Li Chang'an, kau hebat. Proyek Philadelphia, kudengar Duan Jia tidak mendapatkannya. Terlalu gegabah memang bukan hal baik. Harus diberi pelajaran.
Ketua benar. Saya sekarang sudah sampai di lokasi pembangunan. Baiklah. Dadah. Ah. Tuan Muda, tanggal penyelesaian proyek sudah dekat. Kok di lokasi proyek ini tidak ada orangnya? Ya, aku juga bingung. Ada apa ya? Halo, apakah Anda pemimpin dari grup Hong Seng? Ya, saya memang. Silakan ikut saya sebentar. Apakah kalian salah tangkap, Tuan Muda kami, Presiden Hong Seng Group, Li Chang'an yang ditangkap. Li Chang'an ditangkap karena laporan dari masyarakat. Dia diduga melakukan penipuan proyek publik. Ayo ikut saya. Tuan Muda tidak apa-apa. Kau tidak perlu khawatir. Cepatlah bergabung dengan Nona Shen. Li Chang'an, kau melukai orang dengan sengaja. Jelaskan semuanya. Aku sudah melakukan semuanya sesuai permintaanmu. Apalagi yang kau inginkan? Hahaha. Apa yang ingin kuinginkan? Hahaha. Ternyata sedikit siksaan fisik tidak membuatmu menyadari kesalahanmu. Ham. Keluarga Hu hanyalah anjingku yang kubiarkan berada di sisiku. Sekarang kau sudah menyentuh barang tuannya, kau sudah melakukan kesalahan. Kau bertanya padaku di mana kesalahanmu? Aku ingin bagaimana? Jangan kira aku tidak tahu. Apakah kau yang membantu keluarga Li mengangkut barang? Beberapa kali kau ikut campur. Aku biarkan orang tua di keluargamu itu menikmati perawatan medis kelas atas. Tinggal di ruang perawatan VIP. Menjaga napasnya tetap bertahan. Kau tidak ingin dia hidup, ya? Kau tidak ingin dia hidup, ya? Tidak. Hahaha. Jangan bergerak. Hahaha. Aku hahaha. Nona Shen datang. Kenapa kalian tidak memberitahu? Bagaimana jika Nona Shen terkejut? Kenapa ketua begitu terus-menerus mengejar keluarga Li? Di acara lelang, mereka menggerakkan sesuatu yang seharusnya tidak mereka gerakan. Dan mereka juga tidak ada dalam daftar pemilik game. Kau Putri Shen Anshan. Kali ini aku maafkan kau. Antar Nona Shen kembali. Mana ada pemungutan suara yang adil? Semua ini kau rencanakan. Nona Shen, cukup sampai di sini. Salah. Bukan kamu. Bisa dengan mudah mengendalikan Hu Jiasheng. Dan memanipulasi Sulau Hu. Di tempat lelang. Bermigrasi. Yang berpartisipasi dalam tender adalah perusahaan-perusahaan terkenal. Satu-satunya variabel adalah kamu. Yang hadir di sini semua adalah orang yang datang untuk menawar. Tentu saja hanya aku. Benar-benar cantik sekali. Ya, hanya saja aku ini. Paling membenci hal-hal yang cantik. Semakin cantik, aku semakin ingin menghancurkannya. Tapi, aku bisa memberimu kesempatan. Pak Su. Ubin ini sungguh luar biasa. Kepatuhan Tuan Hu kepada ayahanda sangat membuat saya puas. Hanya saja, sekarang kau sama sekali tidak patuh. Ternyata kau, yang membuat kami sibuk. Apa untungnya kau melakukan ini? Tidak ada untungnya. Hanya merasa itu menarik saja. Kau sebenarnya siapa? Kau tidak takut seluruh perusahaan di Jingzhou akan bersatu untuk membalas dendam padamu? Melihat seluruh Jingzhou. Siapa yang berani mengganggumu? Kau pikir dengan uang kau bisa melakukan apa saja? Memiliki uang memang bisa melakukan apa saja. Apa kau tidak ingin menyelamatkan kekasih masa kecilmu itu? Kau sebenarnya menginginkan apa? Aku awalnya tidak berniat menyakitimu. Hanya saja kalian telah mengacaukan rencana jahatku. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain sesuatu yang lebih menarik? Bagaimana kalau kita bertaruh 1.000 miliar? 1.000 miliar? Jika kau menyetujui permintaanku, aku akan melepaskanmu.
Sang Er hanyalah. Bisakah kau mewakili Chang'an? Oh ya, hewan peliharaan di kantor inspekturku cukup banyak. Siapa yang bisa menyelamatkan Chang'an? Saya sebentar lagi. Ayah, pikirkan baik-baik, pertaruhan ratusan miliar ini. Jika tidak terpenuhi, keluarga Shen kita akan hancur. Tuan Rong adalah putriku. Berani-beraninya mengganggu Tuan Rong. Mohon Tuan Rong mengampuninya kali ini. Anggap saja kami tidak pernah datang. Sayang sekali. Hampir saja ada permainan baru yang bisa dimainkan. Ayah, kita tidak bisa mempertaruhkan seluruh keluarga. Kau mengerti maksudku? Li Chang'an bukanlah jodohmu. Anggap saja kenanganmu dengannya hanyalah mimpi semalam. Sekarang saatnya kau bangun dari mimpi. Sadarlah pada kenyataan, nak. Ayah, lihat baik-baik siapa itu. Itu anak Hushu. Dulu keluarga kita sangat dekat. Kau pernah bilang kalian berdua adalah saudara seperjuangan di medan perang. Lalu sekarang, bukan hanya demi Chang'an. Apa kau benar-benar ingin membiarkan keluarga Shen dipermainkan oleh wanita gila ini seumur hidup? Seumur hidup? Kakak perempuan. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu padaku? Karena 2 kali sebelumnya Li Chang'an beruntung. Sekarang dia tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu lagi. Ayah. Bagaimana jika itu aku? Omong kosong. Bagaimana jika lain kali yang diperiksa oleh kejaksaan? Atau yang berlutut di sana dengan kepala berdarah adalah aku? Apakah kau masih akan tetap diam demi menyelamatkan keluarga? Itu aku tidak berani menjamin. Taruhan ini kuterima. Ibu kembali sudah cukup baik. Kembali sudah cukup baik. Saya masih ada urusan. Bawalah ibu kembali dulu. Baiklah, Bu. Ibu kembali dulu ya, Bu. Silakan. Jadi, kali ini kalian membebaskan saya. Berapa harganya? Selama kau bisa keluar, kami masih punya harapan. Itu wajar. Benar, bukan? Putri dari keluarga kaya raya Tengno, semua orang di kamar dagang Rongci harus memberi wajah kepada ayahnya. Perusahaan yang memenangkan penawaran adalah dalang di balik layar kali ini adalah Rongzi, ya? Dalang di balik layar kali ini adalah Rongzi, ya? Dia sudah terang-terangan. Marga Rong adalah marga kecil. Yang memiliki kekuasaan dan keberanian seperti itu seharusnya adalah keluarga tersembunyi di belakangnya. Jadi kali ini kau. Atau kita sudah menyetujui beberapa persyaratan dengan mereka? Aku sudah menerima tantangan taruhan 100 miliar dari Rongzi. Jangka waktu 3 tahun. Haha, kau masih tertawa? 100 miliar. Memikirkan Rongzi. Aku tahu konsekuensi kali ini tidak akan kecil. Paman Li Chang'an. Nak. Kau sebenarnya telah memberi putriku ramuan apa? Ayah, apa yang kau lakukan? Nak, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak peduli seberapa sulit perjanjian taruhan ini. Kau harus menyelesaikannya untukku. Kalau tidak, kuburan keluarga Li akan kukuliti untuk menjadi pengganti keluarga Shen. Kalian keluarga Yao ini, ternyata sangat lemah. Baru berapa lama ini? Kuberitahu kau. Aset keluarga Yao kalian sekarang hanya beberapa juta. Dalam beberapa tahun ini, proyek yang kuberikan kepadamu nilainya jauh lebih besar dari itu. Tidak berguna sama sekali. Bawa pergi dan berikan kepada anjing. Yao Jiawei dipaksa menjadi terkenal. Pemilihan berikutnya segera tiba. Li Chang'an ternyata dibebaskan. Saya akan segera menyelidiki dan kembali. Duduk. Ketua Wen Zhongniang pasti punya rencana tersendiri, bukan? Baru saja pergi dari Hunan, di Huyou dia sudah terluka. Sepertinya dia perlu istirahat dan perawatan yang baik dalam waktu dekat. Ayahku bilang, jika kau membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk meminta bantuan keluarga Shen. Mereka akan segera mengumpulkan dana. Tapi beberapa tahun terakhir ini, siklus pengembalian dana proyek bank lambat. Saya mengerti. Besok adalah pemungutan suara berikutnya. Biarkan mereka datang saja. Hei,
Manayer Shen. Bagaimana putrimu bisa terlibat dengan anak muda bermargali itu? Pasangan yang sempurna. Jika. Selanjutnya, saya umumkan peringkatnya. Peringkat A adalah Sulaohu dan Tuan Rong. Peringkat B adalah Shen Anshan dan San Zidong. Peringkat C adalah Wu Guangye dan Du Linfeng. Li Chang'an. Apa? Apa maksudnya? Jangan bilang keluarga Duan kita adalah orang yang tidak bersalah. Siapa? Siapa yang menghitung suara? Keluar kau. Apakah matanya buta? Kalau tidak, Tuan Muda akan mengungkapnya. Tuan Muda Duan, apakah kau meragukan ketua ini? Tidak berani. Keluarga Duan yang kecil ini berani juga bicara seenaknya. Pemungutan suara sudah selesai. Segera pergi saja. Bayar denda tepat waktu. Ini semua data kami. Tolong sampaikan ini kepada ayahanda. Saya akan segera mengantarkannya kepada ayah. Ayah. HMPH. Sampai saat ini, apalagi yang bisa kulakukan pada anak ini? Proyek senilai 300 miliar yang tidak mengecewakan. Nak, kau benar-benar berani. Nanti kirimkan kualifikasi perusahaanmu. Akan kuberi kau sedikit dana. Kalau tidak, bagaimana kau akan menggantinya? Aku akan segera mengantarkannya kepada ayahku. Tunggu sebentar. Lebih baik kita pergi bersama. Aku harus pergi menemui orang-orang dari Philadelphia. Kau Li Chang'an, ya? Tolong selamatkan aku. Menggunakan seorang wanita yang lemah lembut sebagai alat untuk mendekati Guan Shang. Itulah yang paling aku benci. Ahem. Kamu. Sudah tahu salah. Tahu salah. Tidak akan ada lagi. Baik. Tuan Hu sekarang berada di rumah sakit pusat yang didanai oleh keluarga Su. Kita harus mencari cara untuk segera menjalin hubungan dengan rumah sakit pusat. Bawa Tuan Hu keluar dari sana. Orang yang ingin menangkapmu adalah sepupumu, Duan Hongwei. HMPH. Sepupu? Apa maksudmu sepupu? Dia hanya menganggapku sebagai alat untuk mendekati para pejabat saja. Hahaha, pergilah kau dulu. Kalau begitu, tinggallah di sini untuk sementara waktu, sembunyi dulu. Terima kasih. Tadi saya mendengar kalian berbicara tentang rumah sakit pusat, apakah ada yang bisa saya bantu? Halo, hari ini tidak ada poliklinik. Bagaimana kamu bisa memiliki cincin ini? Kalian bisa pergi ke rumah sakit pusat dan mencari dokter spesialis bernama Chen Fangwen. Saya sudah menulis surat. Bawalah ini dan temukan dia. Dia pasti akan membantu kalian. Hei, kamu tidak ikut bersama kami? Duan Hongwei telah menghancurkanku. Aku sudah tidak punya muka untuk bertemu dia lagi. Aku minta maaf padanya. Dia terus-menerus mengatakan bahwa kalian telah menyelamatkannya. Maka aku pasti akan membantu kalian. Tapi bisakah kamu memberitahuku di mana dia berada? Baiklah, aku akan menunggu hari dia menghubungiku. Tapi sekarang, kau harus pergi secepatnya. Sekarang di sini penuh dengan mata-mata mereka. Dr. Chen.
Dr. Chen. Dr. Chen. Tentang operasi besok, keluarga masih sedikit khawatir tentang risiko operasi. Sekarang kita temui keluarganya. Oh, baik. Kak Chang'an, Dr. Chen benar-benar menyelamatkan kakek saya dari rumah sakit? Tenang saja, tidak apa-apa, kami sudah menghitung waktunya. Penawarnya juga ada di sini, kakek. Kenapa Ketua Su sangat marah? Tuan Rong, saya tidak sengaja membiarkan anak muda keluarga Li membawa orang tua keluarga Hu pergi. Sekarang kita tidak bisa mengendalikan keluarga Hu lagi. Baru ini menarik. Kalau tidak, semua akan seperti kau, boneka harimau yang sudah dicabut giginya. Perjudian miliaran. Aku sangat menantikan untuk memesan tiket ini. Kondisi tubuh Tuan Huo sudah tidak apa-apa lagi. Rumah sakit pusat untuk mencengkeram keluarga Huo. Selama ini penyakit Tuan Huo belum sembuh total, sehingga menyebabkan kondisi tubuhnya semakin lemah. Saya akan segera mengatur agar Tuan Huo beristirahat di luar negeri. Tidak kusangka kau anak muda ini biasanya tidak bisa diandalkan. Tapi dalam mengerjakan sesuatu, cukup bisa diandalkan. Itu benar. Ayah, akulah yang menyusahkan kalian. Aku menyusahkan ayahku. Jangan bicara seperti itu. Salahku, aku minta maaf. Aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Anakku sayang, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Kau hanya perlu berusaha sekuat tenaga. Terima kasih banyak kali ini kepada Tuan Muda Li. Hai. Anda terlalu berlebihan, Tuan. Keluarga Hu dipaksa masuk ke kamar dagang 15 tahun lalu. Saat itu, kompromi saya menukar konsekuensi bagi keluarga Hu. Kompromi Anda saat itu memang tepat. Saat itu, hanya kompromi yang bisa menyelamatkan keluarga Hu. Kali ini, kalau bukan karena Tuan Muda Li, saya tidak tahu kapan keluarga Hu benar-benar bisa bangkit melawan. Pemungutan suara kali ini, keluarga Hu tidak akan lagi menjadi pihak yang netral. Baik. Berikutnya akan diumumkan peringkatnya. Tingkat A adalah Su Laohu, Rong Zong, Shen Anshan. Tingkat B adalah Li Chang'an. Masih ada siapa lagi? Masih ada Wu Zheng. Yang kelas C adalah Du Linfeng dan San Zidong. Berani sekali. Kau sebenarnya bisa membaca atau tidak, sih? Ini semua apa-apaan sih? Berantakan sekali. Suruh orang lain saja yang membaca. Ketua. Hasilnya tidak adil, bukan? Aku memang meremehkan Tuan Li. Aku juga penasaran. Tidak peduli bagaimana kita memilih. Direktur Rong selalu bisa duduk dengan nyaman di posisi kelas 1. Aku juga penasaran bagaimana Tuan Li bisa cepat naik pangkat dari kelas bawah ke kelas 2. Hasilnya sudah keluar, mari bubar saja. Selesai. Semua selesai. Semua adalah sekelompok orang tidak berguna. San Zidong, orang itu, benar-benar mengacaukan bisnis properti. Memang sejak awal tidak ada nilai gunanya. Yang tidak kuduga adalah, Li Chang'an ini benar-benar semakin berani. Dan kamu juga. Kau ini anjing yang kumakan. Sekarang bahkan urusan wilayahmu sendiri saja tidak jelas. Tuan Rong, beri aku kesempatan sekali lagi. Sekarang juga aku akan membawa orang untuk menyelesaikan urusan anakmu itu. Berhenti. Kau masih ingin membuatku malu, ya? Anakmu Chang'an itu tidak sederhana, kan? Suruh orang periksa ke luar negeri, lihat apa yang terjadi di luar negeri kali ini. Mengira dengan bantuan keluarga Peng dan keluarga Lu, kau bisa seenaknya bermain denganku? Permainan ini diberikan padaku olehmu. Ya. Yu Wei, kurasa lahan di semenanjung Changyang ini memiliki prospek perkembangan yang sangat bagus. Chang'an, kau tidak terlalu terburu-buru dengan perjanjian taruhan itu? Tidakkah kita harus lebih berhati-hati?
Semenanjung Chaoyang sekarang hanyalah pabrik terbengkalai. Yowei, sekarang aku tidak hanya khawatir tentang gambar itu. Baru-baru ini aku menyuruh orang untuk menyelidiki penyebab kematian ayahku. Siapapun yang terlibat dalam permainan piramida yang melibatkan asosiasi dagang kita. Siapapun yang terlibat, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Siapapun yang terlibat, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Kau sudah menemukannya? Aku memang mendapatkan beberapa informasi. Nah, menurutmu? San Zidong, orang ini, apakah dia takut? Takut. Tiba-tiba turun dari kelas B ke peringkat rendah. Apalagi perusahaan propertinya hampir bangkrut dan akan dilikuidasi. Mungkin takut. Saya sudah menyelidiki latar belakangnya. Sebelumnya, tidak ada orang seperti itu. Tapi tiba-tiba dia muncul begitu saja. Dan yang jelas, kegagalan bisnis grup Sun menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki bakat bisnis. Setahu saya, di atas sana tidak ada satupun yang bernama Sun. Kau mau apa? Baru-baru ini aku terus membaca dokumen dan pengumuman dari stasiun televisi Beijing. Sekarang aku malah merasa Changyang Bandao adalah sebuah kesempatan. Aku harus mendapatkannya. Yowei. Aku ingin bertemu manajer Shen. Chang'an, kau benar-benar tidak mempertimbangkannya lagi? Angsuran pinjaman pertama sudah cair. Proyek lift hampir selesai. Dana saat ini seharusnya kita gunakan untuk memperluas pasar lebih lanjut. Kurasa ayahku tidak akan setuju. Kita bisa berusaha. Keluarga di balik Rongzi belum muncul. Jika kita tidak segera memperkuat diri kita, permainan taruhan apapun hanyalah bagian dari permainannya. Ayah, Chang'an ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Bapak. Ada sesuatu? Kalian keluar dulu ya. Yowei hanya memikirkanmu. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian bersama. Kau seharusnya tidak kembali. Dan kau seharusnya tidak memanfaatkan Yowei. Jadi, apakah itu alasan ayahku menyuruhku untuk belajar di luar negeri sebelumnya? Setiap langkah yang kau ambil setelah kembali memang mengejutkanku. Tapi ketidakstabilanmu terlalu besar. Anak perempuanku akan selalu cemas jika bersamamu seumur hidupnya. Dia tidak akan bahagia. Sekarang keluarga Shen dan kalian sudah terikat dalam satu kapal. Katakan, apa yang ingin kau lakukan? Sekarang saya ingin menggunakan tambang keluarga saya di Afrika untuk dijadikan jaminan di bank Anda sebesar 20 miliar. HMPH, anak nakal. Kau kira uang ban itu jatuh dari langit? Ban Wanyu bukan ATM pribadi kalian. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Bukankah baru-baru ini aku menyetujui pinjaman 50 miliar untukmu? Untuk menyelesaikan proyek lift di area A3 Philadelphia dan memenangkan tendernya? 300 miliar saja masih kurang untukmu boros-boros? Yang harus kau lakukan sekarang adalah menggunakan dana ini untuk menghasilkan uang, daripada mengambil risiko. Direktur Shen, lihat ini, lihat ini. Kau ingin mengambil alih kekacauan keluarga San? Kau gila. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil alih keluarga San. Mereka sekarang sudah menjadi istri keluarga Rong. San Zidong sama sekali tidak punya bakat bisnis. Hanya sedikit lahan yang dimilikinya. Jika digabungkan pun tidak sampai 100 miliar. Apalagi selain Jingzhou dan Philadelphia. Masih ada provinsi lain. Kau yakin ingin menerimanya? Sekarang aku punya firasat. Nilai pengembangan lahan di tangan mereka di masa depan setidaknya akan meningkat 10 kali lipat atau lebih. Direktur Shen, lahan-lahan ini memang tidak berharga sekarang. Tetapi potensinya untuk dikembangkan di masa depan tidak terbatas. Jadi aku berencana untuk meminjam setidaknya 20 miliar di bankmu. Jangan-jangan kau ingin menghasilkan lebih dari 100 miliar sekaligus? Untuk memenuhi perjanjian taruhan? Aku tidak pernah menganggap perjanjian taruhan itu serius. Dia, Rongzi, tidak mengeluarkan apapun. Namun, dia meminta kita untuk mencapai 100 miliar. Bahkan dia menempatkan seluruh keluargaku pada situasi hidup dan mati. Dasar dia. Berhak apa dia? Dia berhak karena dengan mudahnya dia mengangkat seorang Sulauhu menjadi kaisar tertinggi di Jingzhou. Dia juga bisa seenaknya mengatur San Zidong. Lalu dia juga bisa seenaknya mengendalikan nyawa seseorang? Kau melakukan ini untuk membalaskan dendam ayahmu? Terlalu gegabah. Jika Rongzi adalah nama aslinya. Kurasa aku sudah tahu siapa dia. Orang-orang ini hanya menganggap kita sebagai burung peliharaan mereka yang bisa diganti. Atau beberapa orang yang tidak berguna. Yang bisa dipanggil sesuka hati. Dan bisa disingkirkan sesuka hati. Li Chang'an, kau tahu apa yang kau katakan? Situasi keluarga Long, sekarang aku juga belum memahaminya. Kemuliaanmu itu sama saja seperti menghantam batu dengan telur. Huyou berada di bawah kendali mereka karena kepala keluarganya ditahan oleh Sulauhu. Jadi sekarang mereka bisa seenaknya memperlakukan Huyou. Bagaimana jika suatu hari nanti target mereka adalah Shen Yowei? Apakah kau masih bisa setenang ini?
Kau berani mengancamku dengan putriku lagi? Ayah, pergi saja. Ayah. HMPH. Sekarang ini, aku hanya peduli pada ibu dan Yowei. Aku tidak ingin melihat mereka celaka. Bagaimana jika suatu hari nanti Rongzi memaksamu? Apakah kau masih bisa menculiknya? Iya. Aku keluar sebentar. Yue, kau juga tidak ingin ayahmu terseret oleh Li Chang'an, kan? Sudah lama sekali aku tidak makan malam berdua dengan manajer Shen. Kudengar Ban Huanyu sedang menerima pendanaan dari luar negeri. Direktur Rong memang sumber informasinya sangat akurat ya. Saya memelihara begitu banyak kucing. Tidak menyangka tikus di rumah masih sebanyak ini. Manajer Shen bercanda. Putrinya bapak juga sudah sampai usia menikah. Dulu saya bahkan ingin menjodohkannya dengan putra keluarga Duan. Keduanya seusia. Bisa dibilang pasangan yang serasi. Sekarang abad baru. Biarkan anak muda menyelesaikan masalah anak muda sendiri. Jadi, dekat dengan anak muda keluarga Li itu juga keputusan putri Anda sendiri. Tentu saja, Tuan Rong sangat sibuk dengan urusan di kamar dagang. Sekarang malah ikut campur urusan keluarga kami. Sungguh melelahkan. Apakah Direktur Shen merasa saya terlalu ikut campur? Saya hanya ingin tahu apakah Anda membantu Lu Chang'an karena putri Anda. Shen adalah seorang pebisnis. Selama bisnisnya menguntungkan, bagaimana aku bisa menolaknya? Saya rasa Tuan Rong juga tidak. Tulus mengajakku makan malam hari ini, dan dengan Ban sudah sampai tahap akhir pendanaan. Banyak sekali urusan. Shen meninggalkan kita. Bisnis yang bagus. Pendanaan memasuki tahap akhir. Itu adalah peringatan untukmu agar jangan macam-macam padanya. Pikirkan baik-baik. Mendekatlah. Apakah permainan seperti ini yang menyenangkan? Li Chang'an, aku akan menunggu hari kau memohon ampun di kakiku. Tuan Li, Anda benar-benar akan mengakuisisi Sunjia Property? Tentu saja, saya bahkan sudah menentukan harganya. Bukan begitu? Setahu saya, pembayaran proyek Philadelphia senilai 30 miliar yuan belum dikirim kepada Anda. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Wakil Presiden San, terlihatnya Tuan Anda benar-benar telah meninggalkan Anda. Saya tahu saya telah ditinggalkan. Apa yang? Jabatan Wakil Ketua hanya untuk menempati posisinya saja. Kenapa? Kenapa? Kenapa kau membantuku? Anggap saja aku berbuat baik. Perintah kehormatan itu tidak sesederhana yang kau katakan. Latar belakangnya sangat mengerikan. Dia adalah iblis perempuan. Dia akan memakanmu. Terima kasih atas pengingatmu. Silakan. Baiklah, aku tidak peduli mengapa. Terima kasih. 20 miliar ini cukup untuk seluruh keluargaku seumur hidup. Aku akan berterima kasih padamu seumur hidupku. Hahaha. Dia bilang dia berterima kasih padaku. Dia bilang dia akan berterima kasih padaku seumur hidupnya. Hahaha. Ada apa? Jangan pura-pura lagi. Bagaimana kamu bisa menerima pemberianku ini? Maksudmu apa? Mau terus berpura-pura? Wakil Ketua San. Kaulah yang merekomendasikan keluargaku untuk bergabung dengan kamar dagang dulu, kan? Apa yang kau katakan? Aku tidak tahu. Kau kira pada malam hujan 5 tahun lalu, kau diam-diam membangun kolam renang Rongqi tanpa diketahui orang, ya? Ah, kau kira karena apa yang kau lakukan sudah cukup besar, maka tidak ada yang tahu, ya? Tuan Li, Tuan Li. Aku terpaksa. Rongzi yang menyuruhku melakukannya. Jika aku tidak melakukannya, aku akan hancur. Lalu kau bisa seenaknya menginjak-injak nyawa orang lain? Ye Jiu, semuanya adalah perbuatan saya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga saya. Mohon belas kasihan Anda. Lepaskan istri dan anak saya. Mereka tidak bersalah. Ya. Tentu saja aku tahu mereka tidak bersalah. Kau pikir aku akan seperti dirimu yang tidak punya hati nurani? Apakah kau akan menyerang orang yang tidak bersalah? Hutang piutang itu ada aturannya. Wakil Presiden San. Selama ini kau sudah banyak membantu Tuan Rong, kan? Bukan begitu, Tuan Lin. Jika aku mengkhianatinya, aku akan hancur. Tidak ada apa-apanya. Bagaimana dengan istri dan anak-anakku? Kumohon lepaskan istri dan anakku. Selama kau menurut saja.
Aku akan mengirim istri dan anakmu pergi. Setidaknya mereka akan hidup nyaman sepanjang hidup mereka. Kau tahu tanahmu yang kumuh itu hanya bernilai 100 miliar. Kenapa aku memberimu 200 miliar? Ah, saat kau mengambil alih tanah-tanah itu dulu. Berapa banyak rakyat biasa yang kau usir? Sampai sekarang, banyak di antara mereka yang kehilangan tempat tinggal. Uang yang kuberikan padamu ini adalah uang ganti rugi untuk mereka. Balasan atas perbuatanmu takkan pernah meleset. Sekarang, giliranmu. San Zidong, ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk penebusan. Ha. Hahaha. Yue, kenapa kau datang? Aku datang untuk mengantar makananmu. Seharusnya kau sudah mengurung diri di kamar selama 2 hari. Tidak makan bagaimana bisa? Kau waktu itu memberi keluarga San 200 miliar. Aku bukannya tidak ingin kau memberikan kompensasi kepada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Setidaknya kau harus melewati kesulitan saat ini dulu sebelum memikirkan orang lain. Ah, saya bisa bertahan. Hanya saja lahan yang awalnya direbut keluarga San. Para penduduknya. Mereka lebih membutuhkan uang kompensasi itu. Kalau tidak, mereka akan hidup lebih susah daripada saya. Selama ini paman tidak memberi wajah yang baik padamu, ya? Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengurusku. Sekarang tahap penggalangan dana di bank. Dia bahkan tinggal di bank. Tapi sampai sekarang belum ada dokumen kebijakan baru yang dikeluarkan mengenai Changyang Bandao atau lahan milik keluarga San. Lahan-lahan ini berada di tangan kita sehari saja. Kita sudah rugi sehari. Lebih baik kita jual bertahap dengan harga rendah. Untuk mengatasi masalah mendesak ini, percayalah padaku, situasi di Jingzhou sekarang sudah sangat jelas. Changyang Bandao, lahan di sini akan segera naik nilainya. Kurasa kau sebaiknya jangan terlalu berharap. Xiao Li dan Hisi melindungi saya. Mereka berdua ditumbangkan. Orangku adalah kamu. Yang dipukul adalah saya. Meskipun kamu kelas B, bagaimanapun juga, sekarang aset keluargamu sudah berbeda. Sepetak tanah yang rusak, masih berhutang 30 miliar kepada bank. Kau pikir aku tidak tahu? Kau seumur hidupmu tidak akan bisa bangkit. Kau begitu yakin? Faktanya sudah ada di depan mata. Aku paling benci sikapmu yang seolah-olah sudah merencanakan semuanya itu. Seolah-olah semuanya ada di bawah kendalimu. Ku bilang padamu, keluarga Duan kami sudah menyebarkan kabar di Jingzhou. Sebidang tanah yang kau beli dari keluarga San. Siapapun yang berani membelinya berarti menantang keluarga Duan. Duan Hongwei, kau hanyalah seorang kelas C. Masih berani ingin menguasai Jingzhou? Shen Youwei, jangan keterlaluan. Kau seharusnya sudah menjadi milikku sejak lama. Setelah aku menghajar anak ini, kita akan menghabiskan malam bersama. Nanti aku akan melamar ke rumah mertua di Gangshen. Itu hanya kata-katamu saja. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas. HMPH. Shen Youwei. Semoga setelah aku menghajar anak ini, kamu masih bisa sekeras ini. Aku memang suka menjinakkan kucing liar. Hahaha. Pandangan sempit. Tidak punya otak. Tidak heran kau tidak bisa mengikuti mereka. Mulut pedas. Hari ini aku akan mengantarmu menemui ayahmu. Oh, kalian semua datangnya. Keluarga Hu, keluarga Du, keluarga Wu. Ini dia, semua datang untuk bergabung dengan ketua. Hahaha. Lain kali, keluargaku pasti bisa naik ke kelas C, bahkan kelas B. Ternyata kau juga tidak begitu hebat. Mereka semua datang untuk menyatakan kesetiaan kepada ketua. Du Linfeng, sayang sekali. Akulah yang datang lebih dulu. Tunggu sampai aku mendapatkan penghargaan ini. Nanti akan kuberikan kata-kata baik untuk kalian di hadapan ketua. Maksudmu mereka mengkhianatiku? Lalu berpihak pada Sulaohu. Lalu bagaimana lagi? HMPH. Mereka itu disebut meninggalkan kegelapan dan menuju terang. Lebih bijaksana daripada kau, bocah. Kapan ini terjadi? Ketua dan Direktur Rong sudah lama bersekongkol secara diam-diam. Kau hanyalah orang luar. Sejak awal kau sudah melanggar aturan, dan mengambil terlalu banyak keuntungan kita. Kau pantas mati. Kau yakin? Mereka semua mengkhianatiku? Kalau tidak bagaimana? Hahaha. Ku beritahu kau. Hari ini,
Biar kau mati di tangan mereka. Hahaha. Aduh, Duan Hongwei. Ku beritahu kau, air di Jingzhou ini terlalu dalam. Kau tidak bisa mengendalikannya. Hahaha. Maksudmu apa? Kalian sedang apa? Cepatlah. Ku berikan kalian kesempatan. Kalian ini sedang melakukan apa? Tidak takutkah kalian kalau aku melapor ke ketua? Duan Hongwei. Kaulah yang harus menerima kenyataan. Kalian keluarga Du Lin Feng. Tidakkah kau takut keluargamu di Jingzhou akan dibinasakan? Aku sangat takut. Haha, Wu Guangyi. Apakah kau lupa siapa yang selangkah demi selangkah membawamu dari seorang yang tak dikenal hingga ke posisi sekarang di Hunan? Apakah kau lupa apa yang dikatakan kakakmu kepada ketua pada waktu itu? Tentu saja aku tidak akan melupakan. Kakakku sampai sekarang masih menggunakan kursi roda. Ayahku sampai sekarang masih sehat walafiat. Aku berhutang budi padanya. Sulaohu. Aku berhutang budi padanya atas kebaikannya. Kau hanyalah anjing penjaga Sulaohu. Menggonggong apa di sini? Kota-kota utama kalian semua palsu. Sekarang juga aku akan memberitahu ketua dan Tuan Rong. Kurasa kau tidak akan punya kesempatan untuk memberitahu mereka lagi. Duan Meilin. Kau wanita jalang. Kau berani memukul Direktur Xiao? Aku sudah mencarimu begitu lama. Ternyata kau bersama mereka. Urusan saya tidak perlu kau khawatirkan. Kau urus saja dirimu sendiri. Duan Hongwei, kau terlibat dalam beberapa kasus penipuan bisnis. Ayo ikut kami. Apa? Lepaskan aku. Sial, aku orang Duan. Li Chang'an, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Duan Hongwei, aku lupa memberitahumu. Aku juga punya beberapa teman yang cukup dekat di kantor inspeksi. Tapi kau tidak perlu khawatir. Beberapa hari lagi ayahmu akan masuk untuk menemanimu hahaha. Duan Meili, awalnya aku seharusnya membiarkan mereka menghabisimu. Aku memang seharusnya berterima kasih padamu karena telah memberiku kesempatan hidup. Luka-luka yang kualami ini, harusnya ada yang membayar harganya. Kamu sangat kotor. Apakah pacarmu masih mau menerimamu? HMPH. Kamu menjijikan. Aduh, waktu itu aku dikirim ke Departemen Investigasi. Sekarang, kita bisa dibilang sudah saling membalas. Hanya saja, aku tidak tahu apakah kamu cukup beruntung untuk keluar dari Departemen Investigasi secepat aku. Hahaha. Duan Hongwei telah merusak rencana saya. Saya tidak punya muka untuk bertemu dengannya. Saya minta maaf padanya. Duan Hongwei memaksa saya untuk membantunya membangun hubungan. Meskipun setiap kali akan membentuk tubuh, tapi saya tetap mencari cara untuk menyembunyikan barang-barang itu. Selamat bergabung. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Urusan keluarga Duan sudah selesai. Aku harus pergi. Selain keluarga Duan, kau mau pergi kemana lagi? Tinggallah di sini. Benar-benar tidak perlu, terima kasih. Chen Fangwen bilang ingin bertemu denganmu. Dan mengobrol baik-baik denganmu. Terima kasih. Makan selagi hangat. Ibu. Membuatmu menderita. Tidak menderita. Saat ayahmu memulai bisnis dulu, jangan bicara soal mie lagi. Itu artinya makan hari ini, tidak tahu besok makan apa. Katanya, pedagang itu tidak ada yang jujur. Tapi ayahmu seumur hidup tidak pernah menipu orang. Tidak pernah melakukan hal yang menipu. Seumur hidupnya berbisnis. Itu selalu jujur dan terbuka. Bu, aku tahu. Bibi Zhao, Chang'an. Aku sudah membawa bekal makanan, kita makan bersama. Bibi Zhao, Chang'an. Ayahku bilang sekarang bank sedang mendapat pendanaan dari luar negeri. Jadi tidak baik untuk langsung melakukan transaksi. Kau harus menunggu beberapa waktu lagi. Uang di kartu bank ini kau gunakan dulu saja. Aku. Hamba. Oh, kebetulan sekali aku belum makan. Hei, Tuan Du. Ini apa? Tentang ini, ayahku sudah bilang, keluarga kami, keluarga Du, memang tidak bisa langsung memberikan ratusan miliar kepada kalian. Tetapi memberikan sedikit uang untuk membantu kalian dalam keadaan darurat tidak masalah. Santai saja, asik sekali, ramai sekali. Kalian ini lagi berencana memberi saya berapa uang sih? Bagaimana kau tahu? Terlihatnya tujuan kalian hari ini sama. Aduh,
Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Pemungutan suara kamar dagang segera dimulai. Su Laohu dan Rongzi pasti tidak akan mudah membiarkan kita naik kelas. Kelas C ke atas. Memilih apa? Selama ini semuanya diatur. Lihat saja Sisu itu. Dan juga Yongze. Tidak pernah turun dari kelas A. Dulu perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam kamar dagang. Su Laohu tidak mengizinkan kami berhubungan terlalu dekat. Jadi, siapa yang memilih siapa sama sekali tidak jelas. Cepat, cepat. Cepat apa? Tuan Muda mengirim pesan. Mengirim pesan. Tuan Muda di atas mengirimkan kebijakan baru. Siapa yang bisa menjadi kelas A kali ini? Ini masih menjadi tanda tanya. Mungkinkah kebijakan tanah yang baru? Ya, Nona Shen. Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan dan perencanaan tanah yang baru. Sebidang tanah yang dibeli Xiaoyu dari keluarga San, seluruh nilainya melonjak drastis. Semenanjung Changyang ditetapkan sebagai kawasan perencanaan ekonomi utama. Nilainya setidaknya meningkat 10 kali lipat. Perkiraanku tepat. Nanti, begitu dana proyek Philadelphia senilai 30 miliar yuan semuanya turun. Semua akan kita gunakan untuk investasi. Kakak, hebat sekali. Ya. Kita malah sibuk mengumpulkan uang untuk mereka. Andai tahu sejak awal, aku tidak perlu repot-repot. Ya, memang dalam kesulitan terlihat kesetiaan sejati. Terima kasih, terima kasih. Tiba-tiba banyak mitra bisnis datang dari kantor pusat Tuan Li. Mereka semua ingin berpartisipasi dengan Bapak dalam pengembangan kota Changyang Bandao. Baik. Kalau begitu, beritahu perusahaan setelah kembali. Mintalah mereka untuk mencatat informasi dari para pihak yang ingin berpartisipasi terlebih dahulu. Nanti kita seleksi kembali setelah sampai di kantor. Pilih peserta yang paling tepat. Ya. Kalian dulu adalah orang yang menjadi korban, seperti ikan di atas talenan. Sekarang, kita juga harus berubah. Tujuan kamar dagang Jingzhou kita adalah untuk mendorong perkembangan ekonomi. Bersatu untuk menciptakan masa depan. Sekarang saya mengundang beberapa pedagang di Jingzhou yang bisnisnya cukup baik. Ketua pasti tidak akan menolak, kan? Hanya yang kelas A ke atas yang bisa diundang. Kau berhak apa? Apakah aku, Shen Jia, cukup berhak untuk mengundang? Shen Youwei. Beraninya kau. Perintah naga, sepertinya kau belum memahami situasinya. Keluarga Shen kami, sebagai ban terbesar di Jingzhou, tidak pernah perlu melihat muka orang lain. Omong kosong, selama bertahun-tahun bergabung dengan kamar dagang, kami sama sekali tidak mendapat keuntungan apapun. Kalian malah menindas rakyat. Dengan alasan apa semua hal baik jatuh ke tangan kalian? Hari ini kami juga akan bergabung dengan kamar dagang. Kalau tidak, jangan harap kalian akan hidup tenang. Kalian berani melawan kami? Memberikan jalan kepada kamar dagang adalah kehormatan kalian. Tanpaku selama ini yang menjaga keadaan tetap stabil. Kalian sudah lama akan dilahap habis oleh pedagang luar daerah tanpa tulang yang tersisa. Tanpa dirimu, tentu ada orang lain. Kau tidak adil. Maka hari ini kita akan memberhentikan kamar dagang. Benar, bukan? Pemberontakan masyarakat, pemberontakan masyarakat, pemberontakan masyarakat, pemberontakan masyarakat, pemberontakan masyarakat, pemberontakan masyarakat. Orang yang tak berdaya. Dengan kapasitas apa kalian berani meniru harimau? Kulihat kau mau lari kemana hari ini. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Jangan lari. Cium aku. Cium aku. Paman. Ingin bangkit kembali. Selama aku ada, itu tidak akan pernah mungkin. Aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Telah menghabiskan begitu banyak uang. Bukankah itu untuk digunakan pada saat seperti ini? Ya, benar. Kita akan segera mengatur untuk mengakhiri hidup mereka. Awasi terus perkembangan di sana. Li Chang'an, kali ini kau benar-benar telah membuatku marah. Tuan Muda Xiao Li, kali ini kau membawa para investor kecil membuat keributan di kamar dagang. Bisa dibilang kau benar-benar telah menyinggung Rongzi dan hubungan kalian telah putus. Aku memang ingin memutuskan hubungan dengannya. Hanya dengan cara ini kita bisa menangkap mereka semua. Orang yang sedang menunggangi harimau itu sedang mengumpulkan modal. Kurasa mereka ingin menargetkan kita. Tak perlu takut, kita sekian banyak perusahaan, gabungan kekuatan kita tidak bisa mengalahkan satu harimau tua itu. Aku rasa dia tidak akan bertahan lama lagi. Seperti belalang di musim gugur. Di negara ini, selain 4 konglomerat besar yang kita kenal, ada 3 konglomerat hiburan lainnya. Selama bertahun-tahun di luar negeri, aku selalu tahu mereka saling bertikai. Dari segi kekuatan, mereka tidak kalah dari 4 konglomerat papan atas. Maksudmu, Long hanya orang dari 3 konglomerat tersembunyi itu? Maksudmu, Rong hanya orang dari 3 konglomerat ini itu?
Kemungkinan besar begitu. Dikabarkan keluarga Rong di generasi ini hanya memiliki satu putri, tetapi modal Rong diteruskan kepada perempuan, bukan laki-laki. Selama bertahun-tahun, dia selalu menggunakan identitas sebagai putri dari keluarga besar modal Fujiyama, selain untuk menyembunyikan identitasnya sendiri. Sepertinya dia juga ingin membuktikan dirinya kepada keluarganya melalui urusan serikat dagang. Modal Fujiyama mengendalikan begitu banyak perusahaan. Dari mana mereka mendapatkan aliran kas? Saya sudah menyelidiki sumber dana modal Fujiyama. Keluarga Rong tidak pernah memberikan satu sen pun kepada mereka. Tetapi dia adalah pemegang saham sebagian besar perusahaan di kamar dagang Jingzhou. Menguasai banyak sumber daya. Perusahaan-perusahaan ini tidak terkenal. Nilai pasarnya juga tidak seberapa. Hanya saja dia ingin melakukan short selling semua perusahaan itu. Dengan memanfaatkan pasar sekuritas, dia bisa dengan cepat menguangkannya. Kejam sekali. Sama sekali tidak menganggap perusahaan-perusahaan kecil itu penting. Dia ingin menyelesaikan rencananya sendiri. Hanya tinggal satu langkah penting lagi. Tuan Rong, sekarang saya memiliki dana yang sangat cukup. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Saya akan langsung menyuruh mereka memprosesnya. Dia meminta saya untuk pinjaman dengan jaminan. Berapa kali leveragenya? Kuserahkan semuanya padanya. Betapapun luasnya dunia ini, jalan ini adalah pilihannya sendiri. Hari ini akan menjadi pertempuran paling berat yang pernah dihadapi grup Hong Seng. Dia mempertaruhkan semua jerih payah ayahku selama bertahun-tahun. Juga mempertaruhkan masa depan grup Hong Seng kita. Jika kita menang dalam pertempuran ini, aku pasti akan memberikan masa depan yang cerah bagi kalian semua yang hadir di sini. Tetapi jika kita tidak melawan, mohon jangan khawatir. Saya akan mengajukan kebangkrutan Hong Seng Group. Saya akan memberikan kompensasi yang besar kepada kalian sebelum kalian pergi. Tuan Muda Li, saya telah bekerja di Hong Seng selama 9 tahun. Tuan Muda Li, saya telah bekerja di Hong Seng selama 12 tahun. Tolong, Tuan Li, jadilah saksi. Pak Li, bagian keuangan sudah siap. Pak Zhuang, kali ini bagian basis data memberikan prediksi. Selama harga pembukaan hari ini di bawah 5,4, kita bisa keluar semua. Hehehe. Beberapa perusahaan ini sudah dipelihara sekian lama. Saatnya untuk melepaskan. Uang dari Direktur Shen sudah sampai? Ya. Tapi kali ini bahkan melakukan leverage 10 kali lipat. Apakah sedikit tidak berguna? Bahkan keberanian pun tidak ada. Bagaimana bisa dipukuli seperti anjing? Biarkan generasi selanjutnya mempersiapkannya. Cepat, pembukaan pasar. Ya, ya. Bagaimana saham hari ini? Bukankah sebentar lagi pembukaan pasar? Grup Ruilong dibuka dengan harga 6 yuan. Borong. Cepat. Grup Ruilong 6 yuan, 1 juta saham. Grup Baorui 5,9 yuan, 5 juta saham. Kau, Chang'an, ingin mengungkap rahasia saya? Silakan coba. Aku akan membuatmu menderita. Zhongxi Group 5,73 juta saham. Bairui Group 5,85 juta saham. Lis Group 6,6 juta saham. Hong Seng International telah membeli 3% dari total saham 4 perusahaan indukmu. Berani sekali menggerakkan 4 sahamku sekaligus. Biarkan mereka mengambil lebih banyak. Semakin banyak yang mereka ambil, maka akan semakin menyedihkan. Kita sudah menguasai lebih dari 3% dari 4 saham. Dengan tren ini, setelah penutupan pasar hari ini, kita setidaknya bisa mendapatkan 7%. Lebih lancar dari prediksi Departemen Data. Mereka memprediksi kita hanya bisa mendapatkan tidak lebih dari 4%. Tidak seharusnya seperti ini. Rongzi tidak punya alasan untuk tidak melawan. Li Chang'an hari ini membayar uang sekolah yang sangat mahal. Aku harus membuatnya belajar sesuatu. Grup Ruilong naik signifikan. Grup Yo naik signifikan. Grup Lici naik signifikan. Grup Bairui kenaikannya paling lambat, mulai membaik. Tuan Li, bagaimana keadaannya? Chang'an, aku sudah membawakan bala bantuan untukmu. Direktur Du, kenapa kau datang? Haha. Pada akhirnya, Li Chang'an hanyalah kutu buku yang baru pulang dari luar negeri. Berbicara tentang bisnis, kau tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan dari buku. Kau juga perlu mengandalkan strategi.
Situasinya sekarang adalah 3 perusahaan mengalami kenaikan harga saham hingga batas atas. Tinggal 1 lagi. Dana kita terbatas. Sulit untuk menghabiskan uang sebanyak itu. Kau tahu? Xiao Chen kecil dulu paling suka makan mie kuah buatan ibunya. Tapi dia rakus. Setiap kali selalu mengambil banyak sekali kuah itu. Sampai aku dan ibunya tidak kebagian. Kemudian ibunya memikirkan sebuah cara. Setiap kali, buat mie ini menjadi 3 porsi. Letakkan bumbu yang sama di bawah mie. Dengan begitu, tidak peduli bagaimana kita memilihnya, kita akan selalu mendapatkan bumbu yang sama. Tuan Du, sudah jam berapa ini? Anda masih bercanda? Tuan Du benar. Kalian berdua sedang bermain teka-teki apa sih? Selama kita bisa fokus menyerang satu perusahaan, sooner or later kita bisa menghabiskan uang mereka. Telepon dari Tuan Li. Apa yang ingin dilakukan Chang Anrong sekarang denganmu? Dia mengajakku keluar. Jangan pergi. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku akan pergi melihat. Aku tahu kau akan datang. Li Chang'an, kau benar-benar membuatku terkejut. Rongzi, kau tidak akan bisa melarikan diri. Permainan piramida kamar dagang King Zhou sudah diketahui semua orang. Hal-hal yang telah kau lakukan juga akan segera dipublikasikan ke seluruh dunia. Tuan Muda Li, kami telah mengakuisisi saham dari 4 grup. Sekarang Rongzi sudah berada di ujung tanduk. Aku menang. Kebetulan, aku juga ada telepon untukmu. Lepaskan aku, lepaskan ibuku. Lepaskan anakku. Anakku, jangan ikut campur, beri aku uang, kalau tidak aku akan bertindak. Hizi, jangan gegabah. Aku akan memberimu uang. Sepertinya situasimu cukup berbahaya. Bagaimana bisa ibuku diculik? Aku hanya menginginkan uang. Untuk menyelamatkan putriku. Hici, aku akan memberimu uang. Jangan gegabah. Li Chang'an sudah tidak punya uang lagi. Uangnya, semua ada di sekuritas. Singkatnya, kau juga penipu. Kita sama saja. Hici, kau harus memikirkan anakmu. Dia masih sangat kecil. Jangan lakukan hal yang akan kau sesali seumur hidupmu. Diam. Kalau kau bicara lagi, aku akan bertindak. Aku hanya ingin uang untuk menyelamatkan putriku. Dia sekarang sama sekali tidak punya uang. Dia menipumu. Kau keji dan tak tahu malu. Jika putriku tidak bisa diselamatkan, kita akan hancur bersama. Mausi, berhenti. Saya punya 3 juta di sini. Bukankah kakimu pincang? Luka kecil seperti ini, bagi pengobatan turun-temurun keluarga Du, bukan masalah besar. Sekarang saya beri kamu 2 pilihan. Ambil uang ini dan bawa putrimu pergi sekarang juga. Atau, jika kau berani menyakiti sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan segera mengantarmu ke kantor polisi. Hisi, selama bertahun-tahun kau tidak akan bisa melarikan diri. Ada apa? Hisi menyerang. Aku hanya ingin uang untuk menyelamatkan putriku. Bukankah kau hanya ingin mendapatkan uang untuk menyelamatkan nyawa putrimu? Dengarkan aku. Ambil uangnya dan cepat pergi. Bayangkan, jika Rongzi benar-benar baik padamu. Apakah dia akan memaksamu melakukan hal seperti ini? Hisi, apa yang masih kau tunggu? Kau telah menculik ibu Li Chang'an. Dia tidak akan melepaskanmu. Hisi, kau ingin menyelamatkan seseorang. Atau kau ingin membunuh seseorang? Aku hanya menginginkan uang. Mereka meminta uang penyelamat putriku. Ambil uangnya dan pergi. Tuan Muda Li. Apakah aman? Bodohnya, Direktur Rong. Direktur Rong, tidak baik. Tiba-tiba banyak berita negatif beredar di pasaran. Setelah harga turun, mereka akan menjual saham dalam jumlah besar. Leverage kita di awal terlalu tinggi. Mau bangkrut. Ditambah kerugian besar yang diderita grup kali ini. Jika terus begini, mungkin kita akan bangkrut dan dilikuidasi. Sekumpulan orang tidak berguna.
Aku tidak akan menyerah. Terus kasus permainan piramida kamar dagang Jingzhou juga terungkap. Banyak korban yang sebelumnya ditekan oleh kamar dagang membentuk aliansi dan melakukan protes di internet. Siapa itu? Pelapornya adalah San Zidong. Memegang seekor anjing yang suka menggigit. Kalian sudah berada di ujung tanduk. Kau benar-benar sama seperti ayahmu. Semangat keadilan yang tinggi. Semua ingin menjadi pahlawan besar. Ayahku dulu kau yang memaksa hingga meninggal. Ah ah ah. Ah. Mau? Eh. Hahaha. Orang tua itu menyebalkan. Kau sama menyebalkannya dengan dia. Tapi bagaimana kau bisa yakin itu aku? Keluarga San, keluarga Duan, dan Sulaohu, semuanya mengikuti perintahmu. Jika kau tidak memberi perintah, bagaimana mereka berani seenaknya memperlakukan mainanmu? Aku tahu kau adalah orang yang paling cerdas di antara mereka semua. Juga yang paling menyebalkan. Aku tahu kau adalah orang yang paling cerdas di antara mereka semua. Juga yang paling menyebalkan. Mengapa? Apa? Kenapa? Oh, maksudmu orang tua itu? Siapa yang menyuruhnya menyembunyikanmu di luar negeri selama bertahun-tahun? Aku juga tidak menyangka dia seperti itu. Sampai merindukanku. Dia tidak akan menyalahkanku, kan? Keluarga San dan keluarga Duan sudah menerima hukuman dari hukum. Membunuh orang harus dibayar dengan nyawa. Pantas menerima malu. Kau juga akan mati dengan buruk. Selama keluarga Rong masih ada, aku tidak mungkin jatuh. Kalau begitu, coba saja, sekumpulan semut. Bermimpi untuk mengguncang pohon besar. Sejak kau memanfaatkan hubungan keluarga dan sifat manusia, saat kau berangan-angan untuk mencapai tujuanmu, kau sudah terpaku di tiang keburukan. Hahaha. Itu semua hanya hayalan kalian sekumpulan semut. Benarkah di dunia ini ada yang namanya kasih sayang keluarga? Semua palsu. Selain susunan Li Chang, ada juga peringkat lain. Drama yang sebenarnya baru saja dimulai. Hahaha. Li Chang'an, kau tunggu saja. Hahaha. Apa yang baru saja dia katakan? Baru permulaan.